dan Ibu selaku moderator. Baik, terima kasih kepada MC Hani Ramdayani atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Firdila Sari sebagai pembicara hari ini. Yang kami hormati Ibu Kusumaning Tuti Sandri Harmi Sutiono, Ketua STY Indonesia Banking School beserta jajaran pimpinan lainnya. Yang terhormat hadirin yang berasal dari berbagai institusi pemerintahan, otoritas keuangan, serta industri bisnis. Izinkan juga kami menyapa yang terhormat rekan-rekan akademisi dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan yang saya banggakan para dosen dan mahasiswa Indonesia Banking School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti webinar kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi dan Himpunan Mahasiswa Manajemen dan Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Banking School. Peserta webinar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya terhadap PDB Indonesia, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan serta menyerap tenaga kerja. Peran penting UMKM ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga dukungan kepada UMKM harus terus dilakukan, terutama dalam akses pembiayaan. Di sisi lain, diberlakukannya pembatasan sosial beberapa waktu yang lalu dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 menyebabkan pergeseran gaya hidup yang membangkitkan transaksi digital. Pergeseran gaya hidup tersebut juga membuat UMKM semakin banyak yang terdorong untuk go digital agar dapat bertahan di tengah transformasi budaya. Tidak hanya UMKM yang bertransformasi, namun lembaga keuangan sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya dalam kali ini adalah Bank Syariah, juga telah bertransformasi. Salah satunya dengan tersedianya produk layanan keuangan digital. Bahkan saat ini sudah mulai bermunculan bank-bank digital syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana peran digital banking syariah terhadap UMKM. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang syarat pengalaman dan kompeten di bidangnya, Ibu Firdila Sari, Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Firdila? Alhamdulillah sehat. Mbak Alvin gimana? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan CV beliau secara singkat. Ibu Firdila Sari meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 2007. Perjalanan karir beliau pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebagai manajer Product Management Global Payment and Cash Management PCM di PT Bank HSBC Indonesia. Kemudian di tahun 2012 sampai dengan 2013 sebagai Senior Manager Office of CEO di PT Digital Media Asia, Viva Plus. Di tahun 2013 sampai dengan 2015 sebagai Senior Manager Business Development Product and Content Management di PT Digital Vision Nusantara, Kevision. Kemudian selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2017, beliau menjabat sebagai Head of Product di PT Visionet Internasional, OVO. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2018 sebagai Vice President Head of Mobile Product PT Bank Commonwealth. Kemudian sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020, beliau menjabat Vice President Head of Product PT Visionet International OVO. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan 2021, beliau menjabat sebagai Digital Banking Group Head di PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk.
Saat ini mulai tahun 2021 beliau menjabat sebagai Direktur Digital Banking PT Bank Aladin Syariah Tbk. Kami informasikan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis secara langsung di kolom Q&A dan untuk hadirin panelis dapat menuliskan di kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Firdila untuk menyampaikan materinya selama kurun 60 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu, silahkan. Oke, thank you ya Mbak Alvin ya. Aku boleh share screen ya? Silahkan Ibu. Sudah ya? Sudah. Mungkin pertama-tama saya mungkin mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tadi kepada Bu Kusumaningtuti atas undangannya, di mana kami bisa sharing lah tentang journey dari Aladin sendiri dan bagaimana digital banking, khususnya digital banking syariah itu bisa membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor UMKM. Kemudian juga terima kasih juga kepada segenap manajemen dan pengurus Indonesia Banking School. Mungkin tadi namanya banyak sekali, tapi terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya. Kemudian juga thank you juga buat para peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah sepertinya cukup banyak ya. Semoga apa yang kami bisa share di sini itu sesuatu yang bisa banyak manfaatnya, khususnya bagi mahasiswa ya gitu. Karena pengalaman dulu waktu jadi mahasiswa, real life experience, real life practice itu kurang banyak diekspos, sehingga ketika masuk ke dunia kerja akan lebih sulit untuk akhirnya sebenarnya relevansi antara apa yang dipelajari di kuliah dan real practice itu seperti apa sih. Jadi I think inisiatif seperti ini sangat-sangat luar biasa ya. Khususnya kan perkembangan saat ini ya disupport dengan teknologi kan perkembangannya begitu cepat. Untuk mahasiswa, it is very important untuk selalu keep up to date to the latest trend, to the latest progress, nggak cuma di Indonesia tapi juga di negara lain gitu. Karena right now our competition nggak cuma di Indonesia, but we're also competing with other talents ya dari luar Indonesia gitu. Oke, aku akan mulai ini ya. Jadi mungkin aku coba kan request-nya adalah bagaimana sih peran digital banking itu terhadap UMKM. Tapi mungkin aku akan coba membawanya bagaimana sih memulai sebuah perjalanan membangun bank sehingga akhirnya segmen yang kita sasar itu adalah UMKM. Jadi aku coba bungkusnya seperti itu. Nah, aku akan mulai dulu dari sebenarnya Aladin itu apa sih, perjalanan kita seperti apa gitu. Karena kan istilahnya tak kenal maka tak sayang. Ini mungkin aku mau share sedikit ya bahwa Aladin ini sebenarnya secara umur tuh masih sangat muda. Kita compare to perbankan lainnya tuh kita masih baby ya. Di tahun 2020 awal di bulan Januari perusahaan ini baru diakuisisi. Yang sebelumnya tuh kepemilikannya adalah Maybank Group, kemudian diakuisisi. Karena penamaannya harus disesuaikan ya, karena sudah no longer dimiliki oleh Maybank Group, maka akhirnya diganti menjadi Banknet Syariah. Makanya tadi mungkin di CV dibilang kan Banknet Syariah. Kemudian pada tahun 2021 bulan Februari, alhamdulillah kami melakukan IPO, di mana ketika kami melakukan IPO itu TKPT sentimennya begitu baik sehingga kami well accepted gitu. Kami adalah salah satu emiten yang mendapatkan growth market cap yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2021 bulan Juni kami merubah nama menjadi Bank Aladin Syariah. Kenapa sih menjadi Bank Aladin gitu? Salah satunya itu adalah kita sadar bahwa as a new brand pasti akan sulit yang untuk memperkenalkan brand baru, apalagi kalau ketika itu sulit untuk diucapkan. Jadi kita mencari nama yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi juga memiliki filosofi yang sesuai dengan value yang kita bawa. Di mana Aladin itu sendiri memiliki dua kata, yaitu adalah Allah dan Din, itu adalah kami bergerak di jalan yang sesuai dengan agama.
Kemudian throughout the rest of 2021 kami menjalin berbagai macam partnership ya. Di saat ini di tahun 2021 ini kami banyak banget kami membangun fundamental dari banknya itu tersendiri. Karena kan sebelumnya ini adalah akuisisi, we start from scratch, dan kami juga sekaligus membangun ekosistemnya. Gitu, di mana akhirnya kami alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Alfamart, kita juga bekerja sama dengan Halodoc, kemudian kita bekerja sama dengan Facebook, dan akhirnya kita juga ada kesepakatan kerjasama dengan BPKH. Dan sebagai spiritnya bahwa di Syariah Values itu kan salah satu yang kental itu kan adalah bagaimana kita menolong sesama ya, hablum minanas. Jadi tahun lalu kita lihat bahwa dampak COVID itu begitu besar, sehingga kita melakukan banyak inisiatif untuk menyediakan vaksinasi. Di situ kami bekerja sama, disupport dengan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk menyediakan layanan vaksin yang kami buka untuk umum. Jadi benar bukan hanya untuk employee kita atau apa, ini benar-benar terbuka untuk umum. Dan mungkin yang belum saya cantumkan di sini itu adalah alhamdulillah as per this year, jadi awal tahun ini ya, di akhir Januari 2022 kami sudah meluncurkan aplikasi Aladin kami. Jadi setelah perjuangan selama setahun, akhirnya alhamdulillah kami bisa meluncurkan aplikasi kami. Dan mungkin kalau misalnya bisa dicek di Play Store, alhamdulillah sekarang install rate-nya sudah di atas 1 juta download dan install. Nah, mungkin aku mulai dari sini ya. Jadi kayak ketika kita membuat sebuah bisnis gitu, dan ini tidak hanya berlaku untuk bank atau bisnis yang besar, tapi juga UMKM ya, semua bisnis gitu. Ini simplifikasi ya, ini simplifikasi dari kompleksnya membuat bisnis. Biasanya itu terbagi jadi 3 besaran. Pertama, bisnis model dan strateginya. Apa sih bisnis yang mau disasar? Strateginya akan seperti apa? Yang kedua, kita punya bisnis model, kita punya ini, tapi kalau tidak punya people, tidak punya orang yang mengerjakan, juga sama juga bohong. Bagaimana kita memulai bisnisnya kalau ternyata aset yang paling utamanya yaitu people itu tidak kita miliki. Dan yang ketiga, ini sebenarnya kalau misalnya di tempat lain bisa dibilang fundamentalsnya lah ya, bisa berupa teknologi maupun infrastruktur. Nah, karena kami adalah digital business, of course, jadi yang paling penting infrastruktur kita adalah teknologi yang digunakan itu seperti apa. Ini adalah 3 hal yang biasanya itu paling fundamental sebelum kita meng-create sebuah bisnis. Nah, di saat kita mau mencoba memulai mengidentify opportunity, of course kan kita harus memahami dulu sebenarnya market itu seperti apa sih. Jadi pada saat kita memasuki industri ini, baik industri perbankan secara general, industri syariah secara spesifik, dan lebih spesifik lagi ini adalah dengan digital proposition. Jadi kita mencoba memahami sebenarnya Indonesia itu posisinya ada di mana sih compared to other market. Ini bisa kita lihat ya di sini data 2019 ya, bahwa Indonesia gitu, the largest Muslim population, fourth largest populated country ya di seluruh dunia. Akan tetapi kita secara Islamic finance asset itu hanya 3%. Jauh di bawah Malaysia. 53% di Malaysia Islamic finance penetration itu well beyond 50%. Ini sesuatu yang sebenarnya question mark gitu. Kenapa Indonesia katanya the biggest Muslim population, akan tetapi total aset syariahnya kok masih sangat kecil. Kemudian kita juga bisa lihat di sini secara numbers bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia tuh memang sangat kecil gitu. Baik dari number of banks-nya, di mana di sini kita lihat bahwa number of banks-nya tuh kecil. Jadi kalau penyedia layanannya saja sedikit, ya sudah pasti aset produk yang tersedia, layanan yang tersedia pasti juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan konvensional. Nah, ini adalah kita lihat ini facts-nya gitu. Bahwa there is a huge opportunity, but yet masih banyak yang untapped. Kemudian kita lihat juga bahwa Indonesia itu as usual yang sering digadang-gadang sama banyak orang, Indonesia itu the biggest population, dan kita punya demografi yang istilahnya produktif gitu. Karena
young dan productive age kita secara komposisi itu sangat besar. Dibandingkan mungkin ada beberapa negara gitu, kalau misalnya teman-teman mempelajari negara lain, itu ada beberapa negara yang productive age-nya itu kurvanya grafiknya terbalik, jadi kayak piramida terbalik. Secara domestik itu jadinya tidak bagus ya untuk pertumbuhan. Nah, kita enggak, kita kebalik. Kita productive age-nya begitu besar. Productive age-nya begitu besar, meaning semangat untuk mencoba hal baru, semangat untuk untuk menggerakkan ekonomi itu pasti akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang productive age-nya lebih kecil. Dan sekali lagi, most of us are tech savvy. Mungkin kenapa saya berani bilang kayak gitu sekarang, kalau misalnya kita ngomong 5 tahun yang lalu pas segala macam, mungkin kondisinya slightly different gitu. Tapi right now, siapa yang tidak menggunakan social media? Siapa yang tidak menggunakan layanan chatting apps? Khususnya para youngsters-nya ya. Bukan, I think the first thing yang mereka lakukan gitu. There was this survey, mungkin nanti aku bisa share ya. Jadi survei yang THR tahun ini gitu. Jadi ketika mereka menerima THR, kalau way back when dulu kan, punya THR beli baju baru gitu. That's the concept, right? Pulang mudik pakai baju baru yang bagus segala macam. Sekarang dapat THR beli HP, dapat HP latest gadget. So ini menunjukkan bahwa tech adoption yang disponsori dengan internet dan smartphone itu memang sangat-sangat tinggi. Kemudian tadi kita ngomongin secara syariahnya. Nah, sekarang secara segmennya itu seperti apa sih? Bagaimana sih proporsi user kita ya, segmen kita di Indonesia itu yang masih unbanked dan underbanked? Jadi berdasarkan survei yang berdasarkan research yang dilakukan ya oleh World Bank, Bain & Co. Ini data per 2019 ya, if I'm not mistaken. Ini 77% dari populasi adults, jadi dewasa itu hanya tidak memiliki atau memiliki limited access ke financial services. Jadi definisi unbanked dan underbanked gitu ya. Unbanked kan ini benar-benar belum tertouch sama sekali oleh layanan finansial gitu. Sedangkan untuk yang underbanked itu mungkin mereka punya rekening tabungan, tapi the way they use their savings product atau financial product itu adalah misalnya gajian, habis itu langsung di cash out semuanya. Jadi benar-benar hanya digunakan sekali-sekali saja. Ini adalah definisi underbanked. Atau ketika mereka punya rekening tabungan, tapi ketika mereka tadi sempat dengan baik sekali dijelaskan oleh Bu Kusumaningtuti bahwa ketika mereka akhirnya membutuhkan akses yang berupa be it itu working capital atau leverage, ketika mau mereka request itu dari financial provider yang available, mereka ditolak. Kenapa? Karena tidak punya histori sebelumnya gitu. Jadi ini jadi chicken and egg ya. Jadi kayak saya mau mengajukan pembiayaan ditolak karena tidak memiliki historical pembiayaan sebelumnya gitu. Jadi it's a cycle yang harus di break gitu. Kalau enggak, all this segment tidak akan pernah mendapatkan akses yang mereka butuhkan. Jadi ini adalah situasinya ya, bahwa kita lihat bahwa bahwa begitu banyak potensi yang ada di Indonesia dari sisi financial services adoption. Gitu. Ini adalah numbers yang mungkin bisa dilihat ya, 49% yang memiliki bank account. Gitu. Kemudian 47% itu masih melakukan transaksi pengiriman uang melalui non-bank. Ini a bit funny gitu. Jadi mungkin salah satu yang besar yang itu adalah biasanya tuh mereka melakukan pengiriman uang ya cash dengan menggunakan retailer yang ada di Indonesia gitu. Jadi mereka datang ke retailer, taruh uangnya di situ, kemudian mereka akan minta saudara-saudaranya gitu di di daerah-daerah untuk mengambil di retailer lagi. Jadi karena belum memiliki rekening perbankan. Gitu. Bisa jadi sendernya tidak memiliki rekening bank atau resipien yang tidak memiliki rekening bank. Jadi akhirnya mereka melakukan itu. Jadi dan ada juga yang model-model mungkin teman-teman kalau misalnya pernah melihat gitu ya, beberapa pekerja yang merantau ya di Jakarta, mereka melakukan transfer itu kepada salah satu orang di satu daerah. Kemudian orang itu yang akan membagi-bagikan uangnya kepada teman-temannya yang lain. So, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kebutuhannya begitu besar, akan tetapi layanannya tidak tersedia. Jadi mereka menggunakan cara-cara yang masih cash basis atau itu tadi pinjam atau nitip ke teman atau tetangga.
So ini hal yang kita lihat bahwa meskipun besar populasinya, tapi tetap penetrasi dari financial services itu, regardless of ini syariah atau konvensional, itu masih sangat-sangat rendah. Jadi kita lihat dari sisi ini ya, dari sisi untapped dan underserved customer segmennya ya, yang produktif itu. Bahwa di sini kita lihat yang tadi saya sempat mention ya, 77% itu kategorinya masih unbanked atau underbanked. Itu potensi besar. Di saat yang bersamaan kita juga lihat bahwa consumption growth kita dari 2015 ke 2020 itu basically meningkat. Despite memang ada sedikit slowdown karena adanya pandemi ya. Tapi yet consumption kita dari 2015 ke 2022 tuh pertumbuhannya tuh begitu besar. Nah, ini yang mungkin tadi itu ya, yang kayak apa sih yang membuat SME itu jadi daya tarik tersendiri gitu, khususnya bagi digital bank player gitu yang baru masuk. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi mungkin juga sempat di-mention ya sama Bu Kusumanituti bahwa pemain pebisnis yang ada di segmen SME dan micro ya. Micro ini bisa berupa kayak mom and pop shop ya, toko kelontong yang ada di sebelah rumah kita, atau mungkin teman-teman kita gitu, mungkin pegawai tapi dia juga punya side business gitu. Itu mungkin membuka catering kecil di rumah atau apa. Ini adalah segmen yang begitu dominan di Indonesia. Constitute for 98% dari total dari total bisnis ownership yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, ini adalah segmen yang biasanya tuh jadi idolanya digital bank gitu, karena mereka yang mostly itu underserved. Nah, di sini kita juga lihat bahwa ketika kita berbicara tentang SME dan micro, ada pembagian yang cukup groupingnya besar lah. Ini again ini simplifikasi. Yang pertama itu adalah 31% itu bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Kemudian ini angkanya nggak kelihatan nih, 20 berapa persen itu adalah ini pasar ya, yang biasa berdagang di pasar-pasar tradisional, toko kelontong tradisional seperti itu. Kemudian ada sekitar 21% itu adalah dia memiliki toko, store owner. Dan yang mungkin ini adalah yang baru nih ya. Jadi yang growing growing subsegmen di Indonesia, dan nggak cuma di Indonesia tapi di luar juga, itu adalah gig workers. Sekarang di Indonesia tuh kurang lebih ada 11% micro entrepreneurs itu sebenarnya mereka adalah gig workers. Gig workers tuh seperti apa sih? Oh, misalnya dia adalah punya background graphic designer dan segala macam, akan tetapi dia saya nggak pengen nih kalau misalnya kerjanya jadi pegawai. Dia lebih suka untuk mendapatkan pekerjaan secara freelance. Fotografer, kemudian influencer, itu semua segala macam ini adalah gig workers gitu. Kenapa ini sekarang growing gitu? Ini adalah subsegmen yang mungkin 7 years ago belum ada gitu. Sekarang sudah constitute for 11% dari SME segmen kita. Nah, ini sesuatu yang menurut kita worth untuk di-notice ya, bahwa apakah gig workers seperti ini memiliki kebutuhan yang berbeda dengan pastinya dengan petani dan peternak, dan juga berbeda dengan store owner pada umumnya. Kemudian kita juga lihat bahwa selain dengan adanya munculnya segmen baru ya seperti gig workers, kita juga melihat adoption untuk digital tools itu semakin tinggi. Sekarang siapa sih yang tidak menggunakan e-commerce untuk menjual produk-produk yang mereka gitu. Sekarang mungkin mereka punya toko, tapi ketika untuk memasarkan lebih luas, of course mereka harus menggunakan e-commerce untuk mensupport penjualan lebih luas. Sekarang sebagian besar sudah menggunakan sarana-sarana POS yang dulu tuh kalau POS bayangannya itu kan harus punya device yang besar tuh yang bentuknya seperti PC itu ya. Tapi sekarang POS itu bisa di-download di aplikasi, bisa di-download di smartphone atau di tablet Android. Kemudian banyak juga yang sudah mulai menggunakan pencatatan keuangan, baik itu accounting software maupun credit tracking gitu. Jadi kayak nih kasbon dulu. Nah, siapa aja sih yang kasbon gitu untuk mencatat keuangannya mereka. Dan kemudian yang terakhir itu adalah reports and contact management. Tujuannya apa sih? Ini sebenarnya basic
customer relationship management gitu. Kalau kita tidak mengenal customer kita, bagaimana kita bisa meminta mereka untuk engage ke kita. Ya, terus ini kita lihat yang opportunity-nya ya, yang besar, bahwa kita lihat bahwa lagi itu ya karena underserved dan underpenetrated, bahwa kita lihat bahwa lebih dari 200 juta populasi kita itu memang membutuhkan layanan yang memang syariah spesifik gitu. Salah satu contohnya apa? Of course, ada kebutuhan orang untuk pergi haji. Ada kebutuhan orang gitu, misalnya saya tidak bisa pergi haji, maka saya memilih untuk umroh. Itu ada kebutuhan yang very spesifik dan hanya bisa diserve oleh syariah financial product. Kemudian ada juga kebutuhan secara spesifik juga yang hubungannya dengan tadi ya, kewajiban umat muslim untuk melakukan zakat. Nah, ini sesuatu yang kita lihat bahwa bisa diadres oleh digital banking yang bergerak di bidang syariah. Sedangkan tadi ya sempat saya mention bahwa percentage dari penetrasinya masih 6%. Nah, kenapa 6%? Ada beberapa hal yang perlu kita perlu kita pikirkan. Itu adalah seringkali layanan dari produk syariah itu tidak semenarik atau tidak selengkap layanan yang diberikan oleh bank konvensional. Gitu. Mungkin ini teman-teman bisa merasakan ya, karena sudah jelas gitu. Tadi jumlah banknya saja, penyedianya saja lebih sedikit, jauh lebih sedikit, hanya sekitar 13-14 bank umum syariah. Dibandingkan total bank umum nasional itu ada sekitar 120-an. Jadi jumlah penyedianya saja sedikit. Akhirnya cabang yang dibuka pun tidak akan sebanyak cabang yang menyediakan layanan konvensional. Dengan seperti itu, akhirnya pasti membuat aksesnya jadi lebih sulit ya untuk mendapatkan layanan syariah itu dibandingkan layanan konvensional. Mungkin yang kanan ini, I think it's just FYI ya, bahwa ini hal-hal yang kita identify kenapa syariah itu secara industri itu very appealing dan sangat-sangat underserved, dan kalau misalnya ada penyedia yang bisa mengadres kebutuhan market ini, itu basically sudah bisa memenangkan the majority of population di Indonesia. Nah, ini mungkin yang akan cukup relevan dengan kita dan segmen MSMI ya. Jadi sebelum Aladin memulai bisnisnya gitu, hal pertama yang kita mencoba lakukan itu adalah kita mencoba memahami sebenarnya kebutuhan konsumen dan MSMI itu seperti apa sih. Karena salah satu belief kita itu adalah bahwa produk yang sering itu tidak merefleksikan kebutuhan dasar dari segmen-segmen yang disasar. Sering old style banking provider maupun financial provider lainnya mengadres kebutuhannya dengan ya udah pokoknya jualan produk. Saya ada produk tabungan, ada produk deposito, ada produk ini gitu. Seringkali lupa bahwa sebenarnya yang dibutuhkan kita sebagai individual user gitu ya, sebagai manusia, sebenarnya kita tidak butuh produk berupa tabungan, kita tidak butuh produk berupa deposito gitu kan. Itu kan names yang di-create oleh institusi ya. Yang kita butuhkan adalah kalau saya mau membayar sekolah anak saya, bagaimana sih caranya saya melakukan itu? Kalau saya berencana untuk nikah 2 tahun, 3 tahun lagi dan biayanya sekian, bagaimana saya bisa mencapai target itu? Kalau saya ingin naik haji atau menghajikan orang tua saya, bagaimana cara saya melakukannya? Kalau saya mau bayar sesuatu, bagaimana gitu? So itu that's the needs kan. Nah, akan tetapi untuk needs itu kita butuh financial instrument-nya. Nah, cara berpikirnya kita coba balik itu. Kita mau mengadres needs-nya itu dulu. Nah, based on survei yang kita lakukan ya ke ke retail users dan juga MSME segments ya. Mostly itu small business owners, freelancer seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang kita lihat dirasakan top
things yang mereka selalu keluhkan lah terkait dengan how they manage their financials gitu, dan kehidupan mereka in general. Yang pertama itu majority of our respondents itu bilang, aduh saya tuh mau mengelola keuangan tapi sulit. Udah sulit, mahal, terus dapatnya di mana ya? Gitu. Ini kita melihatnya itu adalah sebagai sesuatu kebutuhan yang sifatnya fungsional. Kenapa sih fungsional gitu? Karena iya, saya kan butuhnya kan sangat fungsional aja. Saya bayar tagihan, tapi saya lupa. Oh, saya lupa bayar tagihan, nanti saya kena denda dong. Atau saya katakan tagihan listriknya dimatiin dong. Atau kalau tagihan teleponnya nanti di-cut dong. Itu kan menyusahkan akhirnya. Kemudian mungkin banyak kita alami juga ya. Kita tuh punya rekening banyak banget. Padahal untuk punya rekening kan ada rekening buat gajian, ada rekening buat transaksi segala macam. Padahal untuk memindahkan dari satu rekening ke rekening lain itu ada biayanya. Padahal setiap rekening itu ada biaya adminnya. So it's expensive. Bayangkan kalau misalnya kita punya 5 rekening, masing-masing ada biaya bulanan Rp10.000. Dalam sebulan kita harus bayar Rp50.000 hanya untuk memiliki rekening. Jadi itu menjadi mahal bagi user, baik itu retail user maupun micro segment ya. Kemudian itu ada yang sempat saya mention, saya mau naik haji, saya mau pergi umroh, kok nggak tercapai ya, bagaimana ya? Terus pas saya mau perlu layanannya tapi sulit diakses gitu. Tadi seperti yang Bu Kusumantuti mention gitu. Saya mau butuh pinjaman untuk ekspansi bisnis saya gitu, untuk nambah working capital. Mau request pinjaman tapi pinjamannya ditolak. Nah, ini hal-hal yang kita lihat secara fungsional, keluhan-keluhan dari konsumen. Kemudian yang paling dominan lagi biasanya itu adalah pengalaman pembayarannya fragmented, sulit terpisah-pisah gitu. Pernah mengalami nggak ada merchant bersebelahan gitu ya, toko-toko bersebelahan, kalau bayar toko ini, oh kita terimanya kartu, oh di satu lagi, oh kita terimanya cuma cash, di sebelahnya lagi, oh kita terimanya imani tapi yang imani yang ini ya gitu. Jadinya sulit ya gitu, kayak kamu bayar aja kenapa jadi sulit gitu. Atau kita mau pembayaran online dipilih, oh kalau mau bayaran online ini ya harus pergi ke ATM dulu gitu. Atau ketika melakukan pembayaran online nanti ya masuk harus buka aplikasi mobile banking yang lain dulu gitu. So ini fragmented. Ini adalah kebutuhan fungsional lagi gitu yang masih belum teradres dengan baik di majority of our respondents. Nah, yang ketiga, ini quite interesting gitu, bahwa di saat kita memiliki kebutuhan layanan finansial, sebenarnya sebagian itu ada hubungannya dengan spesifik agama. Gitu. Kalau saya mau pergi haji itu pertama satu, how do I bisa mencapai balance yang dibutuhkan untuk dan mendapatkan porsi haji, porsi antrian haji. Bagaimana saya caranya bisa mendapatkan 25 juta ini? Terus ketika saya sudah memiliki 25 jutanya, bagaimana sih saya mengatur ininya? Oh, saya harus daftarnya kemana? Oh, daftarnya masih harus datang ke cabang, masih harus ngurus dokumen banyak. Jadi, orang mau berbuat sesuai dengan tuntunan agama saja, kok sulit gitu. Padahal saya udah ada uangnya, ketika melakukannya sulit gitu. Aksesnya susah. Kalau saya tinggalnya di third-tier city, cabangnya adanya cuma di kota-kota besar gitu. Saya harus jalan berapa puluh kilo untuk bisa mendapatkan untuk mendaftarkan antrian haji. Kemudian satu lagi yang sifatnya rutin ya. Saya mau bayar zakat, saya mau donasi, saya kok itu di sana ada ada kejadian bencana alam gitu. Tapi kalau saya bayar ini akan disalurkan ke entitas yang sah nggak sih gitu? Atau gimana sih saya menyalurkannya gitu untuk menyalurkan bantuan kalau kita di Jakarta menyalurkan bantuan ke NTB gitu. Gimana caranya? Ini adalah kebutuhan yang kita nggak hanya fungsional, tapi juga sifatnya emosional. Nah, kebutuhan yang emosional ini biasanya mendrive decision making dengan cukup signifikan gitu. Kenapa? Karena emosional gitu. Ada tuntunannya gitu. Baik itu tuntunannya berupa agama, berupa moral atau norma secara umum gitu. Itu yang kita lihat sering belum di serve oleh majority of financial provider di Indonesia. Ini yang keempat itu adalah interaksi sosial, gitu. Bahwa di Indonesia itu nilai-nilai sosial itu besar, gitu. Nilai-nilai bahwa selalu terhubung dengan teman-teman, dengan keluarga itu sangat-sangat tinggi, gitu.
Kenapa saya bisa bilang gitu? Coba kita lihat Lebaran kemarin. Mudik itu menjadi tradisi yang ada di Indonesia dan tapi nggak banyak di negara lain. Kenapa? Karena kita masih merasa walaupun kita sudah bekerja di Jakarta atau segala macam, kita masih harus selalu connect dengan saudara kita atau teman-teman kita yang ada di kampung halaman. So itu that the needs of interaksi sosial, the needs to stay connected with our families, with our friends itu begitu tinggi di Indonesia. So, dan kemudian juga Indonesia tuh secara jadi ada indeks namanya World Giving Index ya, bahwa seberapa generous ya masyarakat itu untuk mau menyumbang gitu. Indonesia tuh ranking 1. Jadi di World Giving Index di tahun 2020 atau tahun 2021 Indonesia ranking 1. Itu artinya apa? Dibandingkan negara lain, Indonesia itu yang paling suka untuk membantu sesama. Jadi kalau misalnya ada terjadi bencana alam di suatu tempat, ini orang-orang Indonesia tuh selalu saya mau bantu, atau at least mereka akan share. Ini loh tolong bantu ada teman kita di sana yang kesulitan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat emosional tapi tidak fungsional. Nah, yang kelima itu adalah sekarang kita sudah punya berbagai macam aplikasi. Tapi kenapa aplikasi ada banyak banget ya? Mungkin kalau teman-teman sadari, kalau kita mau melakukan pembayaran pakai e-commerce A, tapi belanja di e-commerce A, tapi ketika melakukan pembayaran harus buka mobile banking B. Jadi kan pusing ya. Apalagi sebagai small business owner gitu. Berapa banyak sistem yang dia harus kelola supaya bisnisnya dia lebih mudah untuk dijalankan. So ini adalah fungsional. Nah, ada hal-hal yang very spesifik dengan business needs. Ini kalau tadi kan memang in general ya, jadi kayak consumer dan micro business owner in general. Nah, ini adalah 5 hal yang pada waktu kita deep dive kepada segmen MSME, sebenarnya kebutuhan kalian itu apa sih? Jadi mereka melihatnya itu dari 5 ini. Jadi ini bisa dibilang ini ranking in general ya gitu. Jadi untuk segmen terbawah itu sebenarnya paling penting buat mereka pertama itu adalah bagaimana sih saya meningkatkan sales. Saya mau mulai, udah punya produknya gitu ya, saya udah bikin baju, saya menjualnya gimana? Saya menggunakan platform apa? Bagaimana saya memperkenalkan produk ini? Yang kedua, baru mereka memulai memikirkan, kok biaya saya besar ya? Kok ternyata saya harus kok saya punya rekening banyak kok harus bayar begini gitu. Jadi itu yang mulai mereka pikirkan kedua. Yang ketiga, ini mulai ketika mereka merasa wah, demand-nya tinggi nih begitu. Tapi kalau saya mau menuruti demand itu saya tidak punya dananya untuk membiayainya gitu. Jadi bagaimana caranya saya bisa meningkatkan penjualan saya atau memperluas akses saya padahal di saat saya tidak memiliki real cash-nya. Nah, yang keempat, yang biasanya ketika mereka semakin besar, mereka baru mulai berpikir, waduh, kok banyak banget ya kebocoran atau administrative things yang mungkin belum tercatat rapi gitu. Biasanya hubungannya dengan kalau ada tagihan yang harus dibayar sama pelanggan, mereka bingung nyarinya di mana. Jadi mereka juga tidak bisa identify sebenarnya jangan-jangan ada pelanggan mereka yang belum bayar. Nah, ketika mereka berantakan di adminsnya, ada potensi-potensi di mana mereka kehilangan actual money gitu kan. Kenapa? Karena pencatatannya tidak baik. Atau karena akhirnya juga men-trigger yang namanya moral hazard ya, fraud ya gitu. Kalau misalnya sudah punya karyawan gitu. Kalau pencatatannya tidak baik, akhirnya karyawan-karyawan itu punya opportunity untuk udah deh ambil deh barang. Nah, ini hal-hal yang biasanya mereka realize ketika bisnisnya sudah running udah bergerak cepat, ternyata administrasi saya kok berantakan ya. Nah, yang kelima, baru mereka boleh berpikir bahwa ini menjaga customer satisfaction gimana sih? Saya udah jualan, tapi bagaimana supaya orang-orang tersebut repeat order? Nah, ini adalah 5 area yang yang business specifics yang kita dengar paling sering dikeluhkan atau ditanyakan oleh responden-responden kita gitu. Ini yang mereka rasa sangat-sangat penting. Nah, how do we answer that? Nah, kita membaginya seperti ini. Jadi, yang pertama itu B2C proposition, yang kedua itu adalah banking as a service proposition. Nah, aku bagi satu-satu. Jadi ada dua ketika kita berbicara digital banking itu sebenarnya itu ada dua paradigma lah.
Kalau B2C itu kan business to consumer ya, direct. Itu kita serving our customer directly. Jadi kalau sekarang tuh kita seringnya adalah orang digital bank tuh selalu adalah bank yang memiliki mobile apps gitu. Pokoknya kalau udah punya Android apps sama udah punya iOS itu jadinya digital bank. So it's actually not that. Bahwa ada dua paradigma nih. Yang pertama, yes, bahwa untuk serving directly ke end user kita harus punya mobile apps atau web untuk directly serving them. Nah, ini biasanya strateginya itu direct acquisition lah. Biasanya pakai digital marketing gitu ya, mereka fokusnya ke sana lah supaya orang-orang yuk install aplikasi gitu. Sama di Aladdin itu gitu, yuk bagaimana caranya kita mempromot Aladdin supaya Aladdin diinstall lah seperti itu. Nah, yang kedua ada mekanisme yang berbeda. Ini kita sebutnya adalah banking as a service. Apa sih? Secara produk itu maksudnya adalah kita mau melayani end user kita, tapi tidak melalui aplikasi kita langsung, tidak melalui platform yang dimiliki oleh bank. Contohnya seperti apa? Tadi misalnya, teman-teman misalnya belanja di salah satu e-commerce. Ketika teman-teman melakukan pembayaran, kan teman-teman seringnya masih, ada yang pergi ke ATM, ada yang harus membuka aplikasi mobile banking lainnya gitu. Nah, ketika dilakukan itu, kan ada friksi ya. Tapi dengan solusi banking as a service, ketika melakukan pembayaran, teman-teman tidak perlu pindah aplikasi. Tetap stay di aplikasinya e-commerce, pembayarannya langsung di situ. Nah, ini adalah filosofi yang mengutamakan yang namanya sinergi dan building ekosistem. Jadi itu ya kalau secara ininya. Nah, kalau product types-nya itu namanya kita sebutnya Open API atau SDK gitu. Mungkin kalau sekarang lagi digadang-gadang ya oleh Bank Indonesia bahwa Indonesia itu akan segera mengimplementasikan yang namanya SNAP ya, intinya Open Banking Initiative. Tujuannya untuk hal-hal seperti ini, bahwa produk perbankan bisa diakses melalui aplikasi atau interface partner, baik itu untuk pembayaran maupun untuk pembukaan rekening dan juga untuk melakukan transaksi perbankan lainnya. Nah, strateginya beda dengan yang tadi kalau misalnya kita fokusnya di aplikasi ya. Di sini kita fokusnya harus menjalin kolaborasi dan sinergi. Kenapa? Karena tanpa sinergi dan tanpa kolaborasi, tadi permasalahan yang kita dengarkan dari konsumer itu tidak bisa teratasi. Contohnya begini, tadi permasalahan SME terbesar itu adalah ketika mereka request pembiayaan, bank atau financial provider-nya tidak bisa kasih. Kenapa? I don't know whether the SME itu actually punya finansial yang baik gitu. Karena baik lagi biasanya SME tidak mencatat bookkeeping-nya dengan baik gitu, tidak yang tidak punya financial statement segala macam berantakan. Jadi ketika bank mau melakukan assessment, nah kalau Bapak sales turnover-nya tahun lalu berapa gitu, pasti nggak bisa jawab. Ini gimana, saya nggak tahu sales turnover-nya berapa gitu. Terus habis itu ada pembuktiannya nggak, mau membuktikannya juga susah. Atau ketika mereka mau melakukan pembuktiannya tuh mereka, saya ini ya print rekening korannya dulu di print gitu supaya nanti akhirnya bank analisa tuh ngecekin uangnya keluar masuk sekian, end of year dana tersedia sekian. Very manual, dan itu seringnya akhirnya membuat aplikasi pembiayaan tuh jadi ditolak gitu karena dirasa risikonya terlalu tinggi untuk bank memberikan pembiayaan kepada orang yang tidak dikenal. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan banking as a service ini, misalnya bank bekerja sama dengan penyedia platform e-commerce, ride hailing, ticketing agency gitu ya. Mereka sudah memiliki profil customer yang bertransaksi di mereka. Gitu. Baik itu end usernya maupun sellernya gitu. Misalnya katakan kita sebuah e-commerce platform ya. Mereka ada seller sama ada end usernya. Seller mereka, this e-commerce platform punya sales turnover yang mereka lakukan itu sejauh ini tuh berapa besar, berapa rutin, dan growth-nya pun kelihatan gitu. Misalnya katakan seller itu baru berdiri di tahun 2019 sampai 2022. This e-commerce platform itu bisa lihat apakah seller ini itu memiliki tren naik atau enggak.
sebagai analis kredit kan yang paling penting itu sebenarnya bisnisnya doing well apa enggak sih, atau jangan-jangan turun. Nah, ini data yang dimiliki oleh e-commerce e-commerce platform. Satu. Yang kedua, location. Salah satu hal yang biasanya paling cukup painful ya dari analisa underwriting pembiayaan itu adalah we are usually unable to identify kalau kita akhirnya butuh collection, kita collectionnya kemana gitu. Karena sometimes orang-orang itu tidak mendeklar dengan baik gitu. Makanya biasanya kita visit dulu ya tokonya gitu. Nah kan zaman sekarang banyak orang jualan nggak pakai toko, mereka pakainya rumah gitu. They build their business from their own house. Nah, hal-hal seperti ini kalau misalnya semua orang harus di-visit, it's very costly for bank untuk bisa melakukan itu. Mereka harus deploy berapa banyak agen untuk melakukan visit-visit itu. Nah, ini dengan bekerja sama dengan e-commerce player itu kan punya. Ketika mereka melakukan pengiriman, pencatatannya kan sender to recipientnya kelihatan. Nah, hal-hal ini yang kita lihat itu akan sangat membantu UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan. So, ini yang kita bilang the power of data. Bahwa dulu bank itu sulit melakukan underwriting karena mereka tidak memiliki data dari debiturnya. Saya mau membiayai nggak punya datanya. Nah, sekarang datanya ini available. Ada di player-player lain seperti e-commerce provider, ride-hailing provider, ini semua punya. Jadi ketika UMKM bertanya bagaimana ya cara saya untuk bisa mendapatkan akses terhadap pembiayaan, the answer is harus available di digital platform lain. Kenapa? Supaya secara transaksi dan growth dan trend itu mereka tercatat di sebuah ekosistem, di mana di situ nantinya ekosistem platform tersebut akan bekerja sama dengan penyedia layanan finansial dan proses mekanisme underwriting-nya bisa dilakukan. Ketika bank memiliki data untuk mengakses whether or not this SME itu worth untuk kita kasih atau kredibel untuk kita berikan pembiayaan, bank akan lebih tenang. So itu hal-hal yang hanya bisa terjadi dengan adanya digital adoption dan teknologi yang mumpuni ya, karena baik lagi we're talking about data yang dimiliki oleh nasabah ya. So digital adoption harus tinggi dan teknologi yang memastikan ini secure itu harus disupport dengan both e-commerce player maupun financial provider-nya. Nah ini mungkin wanna share a bit ya gitu tentang Aladdin itu seperti apa. Itu ini kan tadi kita bilang kan ada dua paradigma ya, ada B2C dan B2B2C atau banking as a service. Ini adalah aplikasi kita yang alhamdulillah sudah di-launch bulan Januari kemarin ya. Di sini cara kita memahami user itu adalah kita membuat bahwa ini sepersonalized mungkin. Gitu. Jadi ada kata-kata selamat pagi, kalau misalnya siang itu jadi selamat siang, kalau malam itu selamat malam. Gitu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu hal-hal yang kecil itu yang membuat kita kayak you're friends with me ya. Gitu. Itu hal-hal yang kita coba make it more personalized ke our end user. Kemudian kita juga memiliki hal-hal yang kayak bagaimana sih kita mengintroduce hal-hal yang penting tadi bagi konsumen gitu. Yang pertama tadi itu kan kalau teman-teman masih ingat gitu ya, ada banyak kebutuhan end user yang saya tuh mau naik haji tapi kok nggak nyampe-nyampe duitnya, atau waduh saya mau S2 tapi kalau S2 itu saya harus keluar duit sekian, bagaimana saya nabung buat S2 saya gitu. Atau mungkin itu ada yang punya anak gitu, saya mau menyekolahkan anak saya nih, ini waktunya masuk ke SD gitu. Ternyata biaya masuk SD harus sekian. Untuk mencapai hal-hal itu, kita membuat solusi yang namanya ala impian. Karena it's about your dream, it's about impian kita. Di sini as a user itu bisa membuat 20 rekening terpisah. Yang satu bisa tanpa goal gitu ya, kayak kadang-kadang kan gitu, aku kalau rules-nya personal financial management kan kita harus punya minimal 6 kali pengeluaran kita ya, 6 bulan pengeluaran kita sebagai uang emergency ya. Jadi ketika kita bisa mengalokasikan itu, alokasikan saja. Jangan sampai uang ini kepakai. Kalau uang yang dipakai untuk transaksi sehari-hari itu adanya di ala dompet. Tapi kalau misalnya
semuanya ditaruh di ala dompet pasti kemakan gitu kan. Biasanya kalau misalnya saya nggak tahu nih kalau teman-teman mahasiswa gitu misalnya dapat uang saku bulanan, jangan-jangan 2 minggu pertama udah habis. Atau biasanya kalau kejadiannya orang yang pegawai gitu ya, gajian 2 minggu dengan kok uangnya udah habis ya gitu. Karena apa? Karena ada uangnya terus tergoda untuk ngisi. Jadi akhirnya sebagian besar itu melakukannya dengan habis gajian uangnya langsung pindahin dulu deh. Supaya apa? Supaya nggak kemakan gitu. Kalau kelihatan uangnya kan jadi pengen jajan gitu ya. Nah ini kita sediakan solusinya, yaitu dengan memisahkan rekeningnya di ala impian gitu. Karena ala impian ini nggak kelihatan di homepage. Jadi taunya cuma yang ada di ala dompet aja. Jadi kalau mau transaksi yang uangnya yang ada di ala dompet aja gitu. Untuk uang yang kita mau tabung adanya di ala impian. Dan untuk memudahkan hidupnya end user pun kita berikan nisbah atau bagi hasil yang lebih tinggi di ala impian gitu. Karena kan untuk nabung kita kasih nisbah yang lebih tinggi ya. Kalau untuk yang ala dompet itu dapat nisbahnya lebih rendah. Nah di sini user bisa memaksimalkan pengeluaran mereka ya, mengatur budget mereka jangan sampai kemakan, dan di saat yang bersamaan bisa mencapai tujuannya mereka. Mulai nabung yuk per bulan, yuk saya mau jalan-jalan nih akhir tahun. Oh, untuk jalan-jalan butuh biaya 10 juta, berarti saya harus nabung berapa? 1,5 juta per bulan misalnya. Harus ditabung pelan-pelan. Nah, ini yang kita mencoba memahami kebutuhan end user seperti itu. Bisa digunakan oleh gig worker nggak? Bisa banget. Karena mungkin berbeda dengan pegawai. Untuk sektor MSMI yang sifatnya freelancer itu ya. Kalau pegawai kan gajian rutin ya, tiap bulan pasti ada, siap tanggal ini pasti kita gajian. Jadi secara cash flow udah bisa kita prediksi gitu. Pokoknya tanggal sekian udah ada uang lagi di rekening. Tapi dengan freelancer, dengan pebisnis mikro, cash flow itu sulit diprediksi gitu. Karena bisa jadi bulan ini wah order lagi banyak banget, uangnya dapat banyak. Tapi bisa jadi bulan depan mungkin ordernya lagi nggak ada. Atau yang biasanya sering banget terjadi adalah kerjaannya udah dijalanin, ternyata belum dibayar nih piutangnya gitu kan. Karena kan biasanya kalau perusahaan mau bayar freelancer tuh kan suka ada, oh ya harus kirim invoice dulu, ini 2 minggu baru dibayar. Jadi kan cash flow-nya tuh sulit di-manage. Dengan seperti ini mereka harus benar-benar bisa menjaga keuangannya, jangan sampai nanti di bulan itu nggak punya uang sama sekali untuk hidup. Nah, dengan memisah-misahkan kantong seperti ini ya, mana yang ini ya untuk emergency, kalau misalnya tiba-tiba bulan ini tuh uang fee-nya belum keluar, mereka bisa menggunakan dari emergency pocket mereka. So ini hal-hal yang kita coba understand bagaimana memahami kebutuhan user dan bagaimana memberikan solusinya. Ini juga bisa bermanfaat untuk misalnya pegawai yang punya side business gitu ya. Side businessnya uangnya jangan dicampur dengan uang transaksi individual gitu. Biasanya kelemahan utamanya pebisnis yang baru memulai itu adalah uangnya kecampur sama uang yang dipakai sehari-hari. Jadi uangnya harus buat modal kerja, tapi kemakan untuk harus bayar bensin, harus untuk bayar apa gitu. Akhirnya kalau kayak gitu jadi nggak ketahuan sebenarnya bisnisnya menguntungkan atau enggak sih. So itu ini hal-hal yang kita rasa kita bisa membantu untuk end user dan MSMI kita. Nah, ini ada lagi yang kita lihat sebagai ini ya, sebagai pentingnya tadi kan ingat kan ada fungsional, ada ada fungsional dan ada emosional. Kita sebagai penyedia perbankan syariah, value terbesar kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyebarkan kebaikan. Karena berbeda dengan conventional bank, ada values yang mungkin tidak di-share oleh conventional banks, karena memang secara nature seperti itu. Sedangkan kalau kita tadi balik lagi dan kita percaya dengan Aladin ya, Aladin itu bahwa kita bergerak sesuai dengan tuntunan agama, ada nilai-nilai yang ingin kita juga bisa berikan kepada end user kita untuk kita mudahkan. Nah, salah satu mungkin kalau misalnya dilihat ya, do good feel good ya di background saya ya, bahwa Aladin itu percaya bahwa apabila kita melakukan hal yang baik, berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, itu pasti kita akan feel good. Nah, itu jadi filosofi di semua produk yang kita berikan.
That's why alhamdulillah beberapa hari yang lalu fitur donasi dan zakat kami itu sudah bisa di launch. Jadi mungkin kalau teman-teman download aplikasi Aladin sekarang itu sudah bisa nih di launch. Ini menjadi hal yang kami rasa sangat penting. Kenapa? Karena itu tadi sebagai syariah bank, one of the things yang kita bisa bantu itu adalah di sisi membantu hablum minanasnya, connecting to each other dengan cara membantu sesama. Ini fitur yang kita rasa sejalan ya dengan kebutuhan dan juga syariah values. Nah, yang ini itu adalah terkait dengan partnership ya dengan Alfamart dan Alfamidi. Kenapa sih Alfamart dan Alfamidi itu penting? Karena sebagai digital bank, premis digital bank pertama itu adalah cost-nya tuh lebih minim dibandingkan dengan traditional bank. Traditional bank harus punya cabang dan segala macam. Itu kan mahal ya untuk mengoperasionalkan itu. Sedangkan kalau digital bank tidak mahal. Karena apa? Tidak punya cabang. Akhirnya kita bisa memberikan apa? Kita bisa kasih buka Aladin sekarang, nggak ada monthly fee. Mungkin kalau di bank lain masih ada dicas 5.000, 10.000 gitu. Nggak ada monthly fee. Buka Aladin sekarang, kalau request kartu debit, kartu ATM, nggak ada charge-nya. Gitu. Kalau mungkin di tempat lain masih ada. Gitu. Kenapa? Karena mereka ada biaya untuk mengeluarkan semua. Kalau kita tidak punya cabang, jadi ada biaya-biaya yang tidak perlu kita pass on kepada customer. Bahkan kayak misalnya Aladin gitu. Kenapa bisa menyediakan gratis transfer? Karena itu tadi ada biaya-biaya yang biasanya dikeluarkan oleh traditional bank, digital bank itu tidak perlu mengeluarkan. Jadi kita bisa kembalikan itu untuk benefit ke customer. Jadi itu adalah salah satu premis digital bank. Kenapa digital bank itu bisa mengakses dan menyelesaikan masalah-masalah user tadi itu yang merasa kok berpartner dengan bank tuh kok mahal ya, biayanya banyak. Itu satu. Yang kedua, akan tetapi it comes with downside. Karena tidak punya cabang, sering kali itu adalah Aladinnya apa sih gitu kan. Jadi banyak banget orang, apalagi kan bank ya, kita masih terbentuk bahwa kalau nggak lihat bentukannya itu kayaknya nggak bisa dipercaya, jangan-jangan ini apaan. Nah, dengan bekerja sama dengan Alfamart dan Alfamidi, kita bisa mereplace presence-nya cabang. Jadi meskipun kita tidak punya physical branch, teman-teman bisa lihat Aladin itu tersedia di semua Alfamart dan Alfamidi. Ini adalah menggantikan satu trust-nya bahwa this is a real bank, hanya saja memang tidak punya cabang gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan di Alfamart dan Alfamidi. Apa? Itu kita semua bisa melakukan setor dan tarik tunai di di Alfamart dan Alfamidi. Kenapa sih setor dan tarik tunai itu penting bagi end user kita? Tadi yang sempat aku mention ya gitu, bahwa kita tuh banyak banget masih 77% tuh underbank dan unbank. Kalau mungkin kalau yang teman-teman di Jakarta gitu kan ya pergi ke cabang bank itu segala macam udah hal yang biasa ya. Tapi ketika kita masuk ke yang sifatnya lebih rural areas, banyak orang itu masuk ke bank itu takut. Masuk ke ATM aja masih copot sendal. Ada perasaan takut gitu karena bank gitu terlihat sangat serius, terlihat sangat. Tapi ketika mereka masuk ke Alfamart, Alfamidi, mereka nggak takut. Kenapa? Nyaman. Gitu. Kenapa? Mereka sehari-hari ke sana kok mereka merasa nyaman ya di sana. Nah, dengan adanya kenyamanan ini, jadi daripada nih customer itu harus datang ke cabang apa segala macam, mereka datang aja ke Alfamart. Mereka punya uang Rp50.000, setor datang ke Alfamart gitu. Untuk nabung yuk cicil gitu. Nabung yuk, nabung 50.000 seminggu. Akhir bulan bisa dapat 250.000. Nah, itu yang ingin kita mudahkan. Nah, ketika saya segmen underbank dan unbank ini, saya tapi pengen butuh uang cash-nya gitu. Tapi di sekitar sini nggak ada ATM, nggak ada cabang. Mereka bisa datang ke Alfamart, datang aja ke Alfamart untuk tarik tunainya. Kebutuhan cash mereka terpenuhi. Alfamart punya 17.500 cabang gitu. Padahal kalau total outlet ya, maksudnya bukan cabang, 17.500 outlet. Sedangkan cabang di Indonesia tuh nggak nyampe segini. So basically layanan yang bisa diakses oleh end user itu benar-benar sangat-sangat bisa sampai ke pelosok gitu. Kalau kita lihat kan Alfamart bisa ada di tempat-tempat yang bahkan cabang bank aja atau cabang kantor pos aja nggak ada. So itu yang kita lihat sebagai ini ya. Nah, mungkin aku stop di sini kali ya, yang saya rasa relevan ya dengan
bagaimana digital bank itu bisa bantu SME. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan saya bisa lanjut, cuma mungkin I'll pause dulu, aku balikin ke moderator untuk apa namanya untuk melanjutkannya. Thank you semuanya. Aku stop share dulu ya. Oke. Baik, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Firdila atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Acara selanjutnya ini adalah sesi diskusi. Di sini sudah ada 2 pertanyaan, Ibu. Yang pertama dari mahasiswa dan yang kedua dari Bapak Tri dari Makassar. Yang pertama, mungkin saya bacakan terlebih dahulu langsung dijawab atau seperti apa, Ibu? Boleh Oke, dibacakan. baik. Saya, ya. Iya. Baik, ini dari Tigran, mahasiswa Indonesia Banking School Akuntansi 2020, Ibu. Saat ini terjadi perbedaan yang cukup berbeda dari masyarakat perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat desa sangat minim pendidikan, infrastruktur, baik teknologi, jaringan, dan sebagainya. Yang terjadi paling berbeda adalah infrastruktur dari sisi teknologi, di mana masyarakat pedesaan sangat minim pengetahuan. Kemudian bank digital saat ini menjadi solusi yang paling inovatif dalam mengakomodir akses funding, financing, fee-based income, dan layanan lainnya. Namun inovasi ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa pengetahuan masyarakat, khususnya pedesaan, dalam memanfaatkan teknologi yang dapat diakibatkan sebagai aspek salah satu latar belakang pendidikan dan stigma critical thinking dari masyarakat pedesaan yang tidak mau berubah dari offline menuju online di digital teknologi. Oleh karena itu, untuk Bang Aladin sendiri, bagaimana sih caranya, cara konkret dalam mensosialisasikan kepada UKM di pedesaan khususnya agar bisa melek teknologi digital ini, Ibu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari pertanyaan dari Pak Trimulato. Apa mau dijawab dulu atau seperti apa, Ibu? Boleh dilanjutin jadi 2 pertanyaan gitu ya. Ya, Jadi 2 pertanyaan. Baik. Di sini dari Pak Trimulato, UIN Makassar, izin bertanya Ibu, bagaimana bisa dibangun linkage antara bank syariah dengan fintech syariah untuk memberikan pembiayaan bagi pelaku UMKM? Itu yang pertama dari Pak Trimulato. Yang kedua, pertanyaan Pak Trimulato, bagaimana strategi bank syariah untuk mendukung inklusi keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan? Seperti itu, Ibu. Jadi ada total ada 3 pertanyaan, yang satu dari Tigran, yang pertanyaan kedua dari Pak Trimulato. Baik, silakan Ibu untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan dari peserta. Aku coba jawab satu persatu ya. Tadi yang pertanyaan dari pertama, jadi mahasiswa IBS. Pertanyaan very critical. Ini I think pertanyaan yang selalu jadi apa ya? Pertanyaan banyak orang Indonesia in general ya. Jadi nggak cuma apa namanya di pedesaan. Memang secara infrastruktur tuh memang masih di bawah negara-negara lain gitu. Karena faktor apa? Geografi kita memang sangat-sangat menyulitkan untuk bisa memastikan bahwa infrastruktur tuh terbangun dengan merata. Kalau kayak misalnya China gitu, mereka besar, luas, tapi mereka dataran semua. Jadi ketika mereka membangun kabel fiber optik, itu biayanya murah. Sedangkan kalau Indonesia, kita mau bangun fiber optik, itu berarti kan harus jalur bawah laut ya. Itu biayanya sangat-sangat mahal gitu. Multiplikasinya mungkin bisa puluhan dibandingkan dengan membangun fiber optik di apa namanya dataran. So, itu memang adalah apa ya, challenges yang kita hadapi ya di Indonesia in general gitu. Dan seringnya akhirnya paling suffer adalah apa yang ada di pedesaan gitu. Jadi itu yang mungkin. Nah, tapi bagaimana kita menghadapi ini? Kalau saya mungkin melihatnya begini, bahwa mungkin 5 tahun yang lalu, 7 tahun lalu memang kayak problem yang masih fundamental. Tapi mungkin kalau misalnya kita bisa lihat sekarang, siapa sih yang tidak menggunakan sosial media? Siapa sih yang tidak menggunakan TikTok? Siapa sih yang tidak menggunakan Instagram? Jadi pada saat kita bilang bahwa infrastrukturnya belum ada, ternyata pengguna TikTok dan kawan-kawan di Indonesia itu begitu besar. Dan actually itu coming from bukan cuma dari urban population, tapi juga dari rural population. Nah, terus yang kedua, aku mau highlight juga. Kebetulan saya orang Malang ya, jadi mudik kemarin saya ke Malang gitu. Di Malang sendiri kan ada kota Made dan ada kabupatennya.
ketika kita jalan ke kabupatennya ya, sampai ke arah Blitar, dan habis itu sempat juga ke arah Kediri. Di sepanjang jalan itu counter smartphone itu banyak sekali. Bahkan itu basically bisa dibilang bisnis yang paling dominan di sepanjang perjalanan itu. Itu kalau dulu mungkin kan orang toko kelontong gitu kan ya, jualannya apa namanya, standar toko kelontong. Kemarin itu kita lihat bahwa benar-benar ini nih ya tahu kan ada 2-3 brand apa namanya smartphone yang apa sangat-sangat populer itu ya. Apa ada yang dari Korea, ada yang dari China. Itu basically sepanjang jalan itu ada. Nah, kita bisa dilihat di situ bahwa ternyata adoption terhadap apa namanya smartphone itu begitu tinggi. Bahkan sampai counter HP pun menjadi dominan di suatu daerah, meaning demand-nya kan ada. Nggak mungkin dong mereka buka. Itu sesuatu yang menurut kita pas aku lihat ini adalah, oh this is very good. Gitu. Kenapa? Karena berarti akses yang sebelumnya kita rasa tuh kayaknya nggak bisa, it's actually udah growing ke sana. So itu sesuatu yang apa namanya yang I think facts ya, mungkin kalau mungkin 3-5 tahun yang lalu mungkin kita worry, I think now kita udah lebih tenang bahwa infrastrukturnya, baik itu internetnya maupun device-nya itu sudah mulai banyak diakses oleh pedesaan. Nah, kalau strateginya kita apa gitu, baik dari sisi edukasi maupun apa persebarannya. Kita edukasi itu kita ada dua jenis lah. Yang pertama itu kita fundamentalsnya itu adalah semua produk yang kita tawarkan itu harus semudah mungkin, harus sesimpel mungkin, dan harus serving needs-nya. Makanya tadi kita banyak banget melakukan survei, banyak banget melakukan research untuk memahami underbank dan unbank ini seperti apa sih, basic needs-nya mereka seperti apa sih. Pembukaan rekening kita hanya bisa dilakukan hanya dalam waktu 3-4 menit, nggak sampai 5 menit. Kalau misalnya kita pergi ke cabang, buka rekeningnya kan harus banyak kita segala macam. Itu adalah salah satu cara untuk kita membuat bahwa ini produknya tuh simple kok. Produknya simple sehingga edukasi yang dibutuhkan itu apa namanya lebih sedikit dibandingkan dengan apa namanya kalau produk perbankan lainnya. Kita menggunakan jargon-jargon yang bukan istilah perbankan, tapi istilah yang lebih dekat ke hati gitu. Kayak, kenapa kita sebutnya ala dompet? Kenapa kita sebutnya ala impian? Kenapa kita sebut ala berbagi? Gitu. Itu memudahkan aja. Gitu. Daripada kita bill payment. Bill payment apa ya? Gitu. Nah, itu kita mencobanya ke sana. Nah, ada yang kedua, channelnya. Nah, kita udah mencoba sebisa mungkin untuk membuat produk yang mudah, tapi bagaimana kita mengkomunikasi channelnya? Kita punya dua cara. Yang satu kita benar-benar memfokuskan dengan digital marketing kita ya. Kita build video-video yang sifatnya edukatif. Ini loh cara pemakaiannya, ini cara apa. Dan alhamdulillahnya dengan adanya sosial media yang rising, ini kita bisa selipkan melalui apa namanya sosial media tersebut, baik berupa iklan video maupun berupa influencer-influencer. Gitu. Karena biasanya kan kalau dijelasin sama influencer tuh orang lebih paham gitu kan ya, karena kayak lebih relatable. Nah, yang kedua, alhamdulillah juga kita punya Alfamart. 17.500 cabang ini itu kan berarti satu toko tuh kalau tidak salah minimal tuh harus ada 4 atau 5 pegawai di setiap outlet. Jadi kan untuk mereka bisa operasional kan gitu ya, minimal ada minimalnya. Pegawai-pegawai Alfamart ini kita training untuk bisa memahami produk Aladin. Gitu. Kenapa? Karena harapannya ketika mereka datang ke Alfamart kan melakukan transaksi, mereka lihat tuh kok ada neon box-nya Aladin gitu. Terus tanya Aladin tuh apa gini. Kami harapannya adalah pegawai-pegawai ini bisa membantu, oh Aladin itu adalah bank segala macam. Nah ini kerjasama yang kami bangun dengan Alfamart gitu. Ini bukan hal yang mudah ya, mentraining 130.000 apa namanya pegawai toko, tapi itu kami rasa itu strategi yang penting banget gitu, karena itu langsung touch ke masyarakat menengah ke bawah dan MSMI gitu, karena ada di sebelah rumah persis. Nah, menjawab pertanyaannya Pak ini ya tadi yang terkait dengan linkage gitu dengan channel. Yes, insya Allah itu mungkin saat ini kita belum ada ya gitu, karena balik lagi kami tuh bank kami baru banget berdirinya. Jadi memang banyak banget produk yang kita belum belum develop ya akan ini. Tapi memang dalam strategi ke depan kami sangat-sangat percaya namanya kolaborasi. Nggak mungkin sebagai entity baru itu kita bisa berjalan sendiri. Jadi kita percaya dengan kolaborasi, dan lagian spiritnya di Islam itu kan kita harus saling bekerja sama ya. Jadi memang kita akan bekerja sama dengan penyedia layanan
baik itu fintech syariah, penyedia layanan syariah konvensional yang tradisional ya, bukan tradisional, maupun startup lain, itu adalah hal-hal yang kita akan lakukan, dan mohon supportnya, semoga ini bisa kita lakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir, strategi inklusi keuangan di pedesaan. Mungkin tadi agak mirip dengan yang saya sebutkan yang di atas tadi ya, bahwa komunikasi itu kita build dengan satu digital campaign dan influencer, kedua dengan kita mentraining pegawai toko Alfamart dengan harapan mereka bisa membantu menjelaskan tentang layanan Aladin. Sama yang ketiga, maaf tadi saya lupa, kita juga build communities ya. Karena kami menjalin kerjasama dengan komunitas-komunitas, harapannya komunitas-komunitas ini bisa menjelaskan Aladin. Mungkin itu bisa menjawab. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya sudah masuk 2 pertanyaan lagi, Bu. Di sini dari Pak Didik Hadianto. Dengan berkembangnya transaksi online sekarang ini, bagaimana melindungi akun yang dimiliki UMKM yang baru masuk market online? Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, dari Aulia Desnika, mahasiswa syariah angkatan 2020. Aladin adalah bank digital yang tidak memiliki cabang, lalu melakukan transaksi seperti penarikan dan store tunai bisa dilakukan di Alfamart. Lalu untuk pengambilan ATM-nya dapat dilakukan di mana? Jadi ada nggak ATM-nya seperti itu? Baik, terima kasih Ibu. Silakan untuk diberikan jawaban dan tanggapan terkait pertanyaan dari para peserta ini. Oke, untuk yang Mas Didi gitu ya. Jadi untuk melindungi ini sorry kalau misalnya saya menangkapnya salah, ini berarti kan hubungannya tentang ini ya, fraud atau account takeover ya yang ditakutkan ya. Jadi ada beberapa mekanisme ya ketika kita bilang yang hubungannya dengan open API. Intinya yang sifatnya open ini memang harus kita jaga dengan baik-baik ya. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah secara teknologi itu kita menerapkan standar-standar enkripsi yang sesuai dengan standar yang berlaku di dunia ya. Jadi kita selalu menggunakan encryption standard yang terbaik. Kemudian kita juga melakukan testing yang namanya cyber attack testing itu on a regular basis. Ini penting banget buat kita, dan ini kita terapkan juga kepada partner kita. Dan alhamdulillahnya gitu ya, I think e-commerce sekarang itu mereka juga sudah sangat sadar bahwa ini tuh sesuatu hal yang mereka harus lakukan. Jadi mereka has been doing this for for a while lah gitu, bahwa ini hal yang mereka harus implement. Nah, yang ketiga, yang paling penting itu adalah namanya multi-factor authentication. Multi-factor authentication itu kan kalau dulu kan ada namanya kan what you know, what you have, what you are. Ini penting banget gitu, bahwa security dari PIN, jangan mudah menyerahkan PIN, membuktikan bahwa apakah kamu memiliki account ini atau enggak, itu sesuatu yang kita implement dengan sangat-sangat rigorous ya. Karena kalau enggak, ya itu tadi mudah gitu. Ini multi-factor authentication itu sesuatu yang kita jaga banget. Nah, mungkin aku juga mau coba share sedikit gitu ya, bahwa sehubungan dengan yang account takeover, sehubungan dengan yang kayak cyber attack dan yang hal-hal yang biasanya serem-serem itu, sebenarnya 80 kalau nggak 90% kejadian account takeover ya atau fraud itu bukan karena yang kayak nonton film hacker di film gitu ya, yang ada cyber attack gitu, mereka masukin malware dan segala macam virus. Itu sangat rare terjadi. Majority, kalau nggak 90% kejadian account takeover dan fraud, itu karena social engineering. Sering banget orang tuh kayak, dapat SMS atau WhatsApp gitu, main di klik gitu. Tanpa sadar mereka akhirnya memberikan OTP ke orang. Tanpa sadar mereka akhirnya masukin informasi-informasi yang bisa digunakan untuk mengambil nasabah, saldo kita gitu. Jadi dan itu juga terjadi di pegawainya juga gitu kan, mungkin datang gitu misalnya ke ke teller gini bilang, aduh tabungan saya hilang, bla bla, buku tabungan, terus akhirnya karena kasihan akhirnya dikasih. Jadi lebih banyak kejadian fraud itu dan yang attack seperti itu lebih karena social engineering. Jadi manusia tuh ditipu untuk akhirnya percaya bahwa ini kejadiannya benar, tanpa sadar kita memberikan semua informasi kita.
phishing email, terus semua segala macam itu kan social engineering ya. Kita ditrik untuk percaya bahwa itu website yang valid, kita input credential kita gitu ya, oh iya apa namanya username, password, tanpa sadar ternyata akhirnya informasi penting kita keambil. So mungkin itu ya. Jadi buat teman-teman hati-hati sekali bahwa cyber attack kalau segala macam ya, kalau di film-film memang kayak very serem ya gitu. Tapi di dunia nyata itu kejadiannya lebih jarang, yang lebih sering itu adalah social engineering. So be very careful, jangan mudah percaya sama orang gitu. Ada orang deketin terus habis itu dikasih-kasih aja gitu. Atau email-email tolong dibaca, hati-hati, jangan mudah mengklik link yang dikirim oleh email nggak dikenal. Terus dari Mbak Aulia ya, ini kalau oke. Jadi setor dan direct tunai ya bisa di Alfamart gitu kan ya, karena tujuannya itu tadi kita mau segmen yang underbank dan unbank ya, yang lebih nyaman datang di Alfamart atau di sebelahnya adanya Alfamart, bukan ATM. Tapi kita juga punya kartu debit dan kartu ATM. Kita pakai jaringan GPN, artinya itu kita juga kerjasama juga dengan ATM bersama dan ATM Link. Jadi Aladin itu bisa ditarik di semua ATM bank. Gitu. Jadi intinya ada logo ATM bersamanya dan ada logo ATM Link ya, yang kayak bank-bank BUMN ya, Bank Mandiri, BNI, BRI. Itu semua kita bisa tarik tunai di situ. Dan bisa gratis dengan ada kuotanya ya gitu. Dengan ada kuotanya bisa gratis 5 kali sebulan untuk melakukan tarik tunai. Baik, terima kasih Bu Firdy atas tanggapan yang sudah diberikan. Mungkin pertanyaan selanjutnya di sini saya akan berikan kesempatan untuk peserta berinteraksi secara langsung. Ada Amalia yang sudah memberikan pertanyaan, mungkin bisa open mic sama open kamera. Silakan Amalia. Kebetulan namanya sama dengan saya nih. Halo Amalia, apakah bisa open mic dengan open cam? Ya Bu, mohon maaf kamera saya lagi nggak bisa Bu, jadi open mic. Oke, silakan bertanya secara langsung kepada Ibu Firdila Amalia. Baik Bu, Assalamualaikum Bu Firdila. Saya Amalia dari MKPS 2019, izin bertanya Bu, kan di tengah prospek yang tinggi di era digital bank saat ini itu kan pasti ada banyak risiko-risiko ya Bu yang dihadapi. Nah, terus kira-kira bagaimana sih Bu untuk Aladin Digital Bank ini meminimalisir risiko yang tentunya perlu diwaspadai sebagai pelaku perbankan? Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Amalia. Silakan Ibu Firdy untuk memberikan tanggapan. Jadi kalau kita berbicara risiko itu ada banyak banget ya jenisnya. Ada risiko yang hubungannya dengan operasional, ada risiko yang hubungannya dengan pengelolaan kredit, dan ada berbagai macam risiko ya. Tapi untuk yang secara spesifik untuk digital bank itu mungkin aku baginya jadi 2 jenis aja kali ya. Yang pertama itu operasional lah ya, jadi ini yang day to day. Satu lagi yang hubungannya dengan teknologi karena itu digital. Nah, yang hubungannya dengan operasional perbankan atau BAU lah ya, yang baik yang memiliki layanan digital or not, yang kita lakukan pertama itu adalah setiap kita mengeluarkan sebuah produk, itu kita tuh pasti selalu melakukan assessment risikonya. Baik itu dari sisi teknologi risknya maupun dari sisi risiko actual produknya gitu. Ketika kita bilang ada produk ala berbagi gitu ya, kita buka kerjasama dengan Lazis, itu kita juga melakukan assessment misalnya gitu, apakah kemungkinan kerjasama ini tiba-tiba putus tengah jalan, itu adalah sebuah risiko bisnis kan ya. Itu kita selalu tiap kali kita meluncurkan sebuah produk atau melakukan kerjasama dengan partner, kita melakukan analisa risiko tersebut, dan setelah itu kita akan melakukan mitigasinya tuh apa aja sih. Oh, dengan begini kita harus menjaga di kontrak kita, legal agreement kita harus diperkuat. Bagaimana caranya supaya jangan sampai customer kita itu terproteksi. Misalnya kalau kita kerjasama dengan, contohnya gitu ya, dengan Alfamart gitu. Apabila terjadi potensi gagal pembayaran, transaksi gagal apa segala pasti ada. Tapi kan namanya sebagai customer, kita harus bisa selalu meresolve problem tersebut dengan cepat ya. Nah, itu kita ada melakukannya dengan memastikan kita punya kerjasama SLA dengan partner-partner kita.
baik itu misalnya tadi tuh ya kayak Lazis itu, baik itu Alfamart maupun saya katakan dengan Telkomsel dan kawan untuk pembayaran bill ya, itu kita ada. Jadi kalau misalnya ada transaksi gagal, berapa jam itu harus segera bisa kita resolve gitu. Oh, kalau misalnya seperti ini gagal, pasti uangnya langsung kita kembalikan instantly gitu. Reversalnya terjadi instan. Oh, tapi kalau misalnya ternyata ada problem dari sisi provider telkonya, mereka harus kasih tahu ke kita berapa gitu. Jadi tuh ada SLA itu yang kita jaga. Itu yang itu kita bilang sebagai BAU lah, karena ya sebagai bisnis yang namanya kendala operasional, bisnis risk itu pasti selalu ada. Jadi kita melakukan itu, dan itu kita assess setiap periode. Apakah risikonya masih sama atau sudah berubah gitu. Waktu kita bikin assessment ini, oh risikonya rendah misalnya. Tapi ternyata misalnya gitu kan ya, kondisi COVID, siapa sih yang bisa mengira bahwa COVID pandemi itu bisa terjadi? Assessment terhadap pembiayaan at that time mungkin tidak memperhitungkan faktor akan ada pandemi yang berjalan selama 2 tahun. Nah, ketika itu terjadi kan pastinya kita sebagai bank, oke, berarti ada risiko yang berbeda nih. Kondisi environment-nya berbeda sekeliling kita. Itu ada assessment yang kita harus ulang. Berarti akhirnya profil risikonya harus berubah lagi gitu ketika kita melakukan pembiayaan misalnya. So, itu yang secara operasional BAU itu ya. Nah, untuk teknologi yang secara spesifik gitu ya. Pertama, kita secara kajian risiko terhadap teknologi itu lebih kompleks ya. Dan kita ada banyak banget testing yang kita lakukan untuk memastikan bahwa sistem kita itu satu kuat, dan yang kedua ketika dihajar maksudnya ketika transaksi terjadi banyak gitu ya kan, kita berharapnya kalau digital kan transaksinya tinggi ya, itu tetap bisa memproses, dan itu tadi ketika ada cyber attack atau apa itu tetap kita langsung bisa bisa cater. Nah, itu kita menerapkan yang namanya berbagai macam logic, berbagai macam engine, baik itu yang namanya fraud detection system, alert, kemudian ada mekanisme mekanisme blacklist, mekanisme negative checking, itu ada banyak sekali di sekeliling sistem teknologi kita. Tujuannya apa? Jangan sampai tadi kan yang pertanyaannya ya, udah linkage ke sebuah e-commerce tiba-tiba diakses sama orang lain. Nah, fraud detection system ini yang untuk mengidentify apakah terjadi anomali terhadap transaksi. Kalau misalnya ada transaksi tiba-tiba kok transaksinya 100.000 ada banyak berturut-turut. Itu di sistem kita akan mendetect ada apa nih kok ada transaksi seperti ini. Itu kita akan alert dan kita akan notify kepada nasabah gitu. Ada suspicious transaction nih. Apakah ada attempt di luar genuine attempt, atau memang ada yang lagi iseng aja gitu nasabahnya gitu melakukan itu. So hal-hal seperti itu kita implement dengan sangat rigid, dan kita sama seperti yang satunya tadi, kita review secara berkala gitu. Karena balik lagi habit user itu berubah-berubah. Itu kita harus fine tuning terus ya di sistem kita gitu dengan dengan machine learning. Oke, mungkin ada ini ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Mungkin kita interaktif lagi Bu ya dengan Rafli Darmawan. Silakan Rafli yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin bisa secara langsung diajukan kepada Ibu Firdila agar bisa open mic dan open kamera. Halo Rafli, silakan. Iya, baik Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Firdila izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafli, mahasiswa IBS jurusan MKPS 2019. Izin bertanya Bu, apakah bagi UMKM yang belum sama sekali memiliki track record pembiayaan itu bisa berkesempatan mendapat pembiayaan dari Aladin? Itu kalau bila ada, bagaimana kriteria asesmennya Bu? Karena seperti yang Ibu bilang ya, bagi UMKM yang belum pernah menerima pembiayaan itu sangat sulit dan terjadi cycle yang terus berulang karena kolektabilitasnya tidak diketahui. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rafli. Silakan Ibu untuk memberikan tanggapan. Ya, mungkin aku kalau boleh share gitu ya. Jadi sekarang baik lagi karena ini Aladin ini masih muda banget, kita umur baru 1,5 tahun ya. Jadi produk yang sudah kita launchkan tadi yang sempat aku tayangkan ya, berarti ada mobile apps sama ada produk financing yang kita kerjasama dengan Alfamart. Di situ kita men-tap in ekosistemnya Alfamart ya, supplier-suppliernya Alfamart,
di mana mereka pasti ada kebutuhan untuk yang namanya ini ya modal kerja ya. Gitu. Di sini asesmennya berdasarkan apa? Asesmennya adalah berdasarkan hubungan mereka dengan Alfamart gitu. Dan sini kan ada invoice-nya ya. Jadi in a way itu ada bukan kolateral tapi ada pembuktian bahwa memang ada hal yang harus dibayarkan oleh Alfamart ya sebagai payernya kepada si apa namanya debit apa suppliernya gitu. So itu adalah cara kita untuk meskipun apa namanya supplier tersebut itu belum pernah menikmati pinjaman atau pembiayaan sebelumnya, kita bisa menggunakan alternatif lain untuk bisa membiayai mereka. Nah, yang kedua yang kita juga lagi sedang apa namanya develop ya, karena itu apa namanya di future kita itu adalah basically kita ingin berkolaborasi tadi ya dengan multiple partners gitu. Baik itu yang di ekosistem Alfamart gitu. Alfamart sendiri itu memiliki ratusan ribu yang namanya outlet binaan Alfa. Outlet binaan Alfa itu apa namanya mereka mendapat itu mereka toko kelontong ya. Jadi toko kelontong yang kalau misalnya mereka mau dapat kayak Pantene, Rinso, itu kan nggak mungkin mereka datang ke prinsipalnya gitu, ke Unilever langsung. Gitu. Mereka pasti dapatnya harus dari distributor kan. Nah, ini mereka distributornya dapatnya dari Alfa. Jadi mereka bisa dapat harga yang kompetitif lah supaya ketika mereka jual lagi itu masih ada margin gitu. Kalau misalnya mereka dapatnya harganya mahal kan dapat mau jual lagi jadi susah. Nah, ini data transaksi yang mereka miliki, behavior apa segala macam itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat apa namanya possible untuk dijadikan pengganti dari itu tadi credit history. Ini hal-hal yang ingin kita develop ke depannya apa namanya secara luas gitu. Balik lagi ya kayak the role of data, the need of data itu sangat penting. Gitu. Karena apa itu tadi kan contoh apa namanya partai-partai kan nggak cuma apa namanya nggak cuma Alfa ya yang memiliki this kind of data ya, tapi itu tadi e-commerce, ride hailing itu mereka punya data ini. By the time kita bisa bekerja sama dengan mereka, ada banyak data-data yang bisa kita gunakan untuk mereplace ini tadi data-data yang biasanya yang normalnya dipakai buat underwriting. Satu, kita punya tren penjualan kan kalau kita mau underwriting pembiayaan kan kita perlu tahu ya mereka penjualannya growing nggak atau jangan-jangan turun gitu. Kalau turun kita membiayai jangan-jangan besok minus gitu kan. Itu jadi kita tahu tren pembiayaannya. Kita tahu apa namanya bahwa mereka itu apa namanya lokasinya dari mana gitu kan. Kayak e-commerce dan kawan-kawan tuh mereka sebenarnya tahu kan sebenarnya pengiriman dari mana terus apa namanya dikirimnya kemana. So ini hal-hal yang penting bisa di. Dan lagi biasanya kalau misalnya e-commerce juga jadi tahu sebenarnya orang-orang ini bayarnya pakai apa ya. Kan ada user-user yang kenapa dia selalu bayarnya ke Alfamart ya gitu kan ada kan beli di apa namanya e-commerce bayar di Alfamart. Ada juga orang-orang yang bayarnya selalu pakai rekening bank. Yang rekening banknya pakai ke ATM, bukan ke apa namanya mobile app gitu. Ada seperti ini. Ini hal-hal yang bisa kita jadiin pattern gitu untuk dijadikan analisa. Nah, ini memerlukan data dan itu kita bekerja sama dengan multiple partners lah untuk menggantikan proses underwriting yang normalnya biasa kita lakukan. Mungkin itu ya, semoga bisa menjawab ya Rafli ya. Gimana Rafli? Baik Bu, sudah sangat jelas dan sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Firdi. Ini ada lagi interaksi, kita akan interaktif. Alisha, halo Alisha, sudah memberikan pertanyaan juga, mengajukan pertanyaan agar bisa interaksi secara langsung. Di sini ada Alisha, halo. Iya, baik Ibu. Silahkan Alisha. Ya, tapi mohon maaf sebelumnya koneksi saya tidak mendukung untuk on kamera. Ya, silahkan. Ya, Ibu Firdila, saya izin bertanya. Setelah mendengar pemaparan Ibu, tadi saya melihat banyak keunggulan dari Bank Aladin Syariah. Itu termasuk juga sebagai bank digital dan termasuk juga ekosistem kuat yang telah dibangun oleh Bank Aladin Syariah dengan kolaborasi bersama banyak pihak. Nah, pertanyaan saya itu apa keunggulan istimewa dari Bank Aladin Syariah yang menjadi pembeda dari digital bank lainnya? Karena kan saya sebagai masyarakat gitu ya, mengapa saya harus memilih Bank Aladin Syariah gitu, Bu? Baik, terima kasih Alisha. Silakan untuk Ibu Firdi memberikan tanggapan atas pertanyaan Alisha.
aku coba bagi jadi tiga area ya. Yang pertama itu tadi yang kenapa sih tadi aku spend time untuk menjelaskan Aladdin tuh di startnya seperti apa sih? Apa hal-hal pertama yang kita pikirkan untuk actually bisa serving our users gitu. Yang paling pertama kita itu benar-benar listen to our customer. We do our research berkali-kali. Jadi sebelum masuk ke sini tuh kita tuh benar-benar memastikan is this the correct things to do? Apakah ini market yang sesuai? Segmen mana yang mau kita sasar? Itu kita listen to them gitu. Apa sih problem utamanya gitu? Despite potensi yang begitu besar, kenapa syariah masih kecil? Nah, itu yang kita berusaha solve. Nah, akhirnya kita menjawab dengan apa? Bahwa pertama, karena kita listen to our customer, itu kita benar-benar berusaha mengurangi friksi yang terjadi di user. Karena itu tadi kayak hal paling simpel aja, buka rekening aja. Kalau buka rekeningnya itu ada susah, bagaimana berharap orang tuh mau pakai kita? Nah, mungkin one of the biggest difference yang kita punya ya dibandingkan dengan conventional bank dan digital bank lainnya gitu ya. Conventional traditional bank itu adalah satu, definitely kita nggak perlu face to face. Kita nggak perlu datang ke cabang segala macam untuk membukanya. Yang kedua, mungkin salah satu yang berbeda juga dengan digital bank lain. Digital bank lain masih menggunakan video call untuk melakukan pembukaan rekening. Tapi kalau di Aladdin kita udah menggunakan biometric validation. Jadi nggak ada tuh video call yang harus dengan agennya gitu ya untuk dicek ini orangnya benar apa enggak segala macam. We don't do that. Kita langsung ada biometric validation memastikan orangnya itu adalah orang yang terdaftar di data kependudukan di Indonesia. Ketika biometriknya tuh sesuai, berarti kita percaya bahwa orang ini adalah satu, dia orang yang hidup bukan topeng dan segala macam. Dan itu semua bisa dilakukan dalam waktu 3 menit. Ini benar-benar frictionless. Gitu. Kita harapnya kalau misalnya orang buka rekening udah susah, ada deh nanti dulu aja deh, itu pasti kayak gitu. Kita aim for ini bisa dilakukan dalam 3 sampai dengan 4 menit. Kemudian produk-produk yang kita tawarkan tadi kan hal-hal yang sifatnya serving needs-nya gitu ya. Kenapa ada pemisahan antara ala dompet dan ala impian? Itu karena kita percaya bahwa kebutuhan manusia itu nggak cuma untuk transaksi doang, tapi ada untuk transaksi dan menyisihkan gitu. Pengelolaan keuangannya kita bantu ya. So itu artinya membuat kita jadi berbeda, bahwa kita listen to our customer dan kita berusaha merefleksikan itu di produk dan layanan kita sehingga meminimalisir friksi yang terjadi. Jadi kita care tentang yang namanya user experience. Nah, yang mungkin yang kedua, segmen kedua itu adalah kita itu mungkin cukup diuntungkan karena kita memulai dengan light ya secara organisasi gitu. Salah satu yang mungkin sulit kalau teman-teman pernah dengar ya, namanya change management, transformasi. Change management, transformasi itu adalah topik yang I think waktu aku kuliah dulu tuh very hype lah. Gitu. Kenapa? Karena waktu itu emang orang tuh kayak, kok bisnis tuh berpuluh-puluh tahun kok nggak ada perubahan. Jadi change management was a very huge topic at that time. Tapi yang yang kita perlu sadari bahwa transformasi itu very expensive, tapi mahalnya itu bukan teknologinya. Yang mahal itu adalah merubah mindset orangnya, merubah the way organisasinya bergerak gitu. Jadi kita tidak memiliki problem itu. Jadi kalau misalnya bank yang sudah established, yang besar, itu segala macam ya, atau entitas yang udah besar, mereka memang benar-benar punya amunisi besar ya, user base besar. Tapi ketika ya sama kayak nyetir bis sama nyetir mobil kecil gitu, Brio kecil gitu kan ya, beloknya gampang. Tapi kalau misalnya kita nyetir bis gitu, atau kontainer, beloknya kan susah. Tapi kalau misalnya kontainer yang gandeng, supirnya mau nyetir ke kanan, jangan-jangan di belakang kontainer yang terakhirnya belok ke kiri gitu kan ya, nggak ngikutin. Karena susah, karena it's so huge. Mau menggerakkan itu susah. Mau menggerakkan di depan, jangan-jangan di belakang nggak ikut. Atau ketika mau menggerakkan, jangan-jangan sambungannya putus. So itu yang problem-problem terbesar yang dihadapi oleh traditional bank ketika mereka mau shifting menjadi digital. Merubah mindset-nya, belum lagi ketika misalnya mau merubah sistem nih. Sistemnya yang ada udah begini. Ketika mau merubahnya itu, coba di sini, ntar yang rusak sebelah sini juga. Gitu kan, karena sistemnya udah begitu kompleks, melakukan ini yang kesenggol ini, it's so costly for them untuk melakukan perubahan. Nah, kita tidak punya itu. Kita memulai dengan sangat light. Ketika kita akuisisi, we started very clean.
organisasinya juga ya kita dari awal tidak punya cabang segala macam, organisasinya kita mulai build dari scratch juga, produk dan segala macam kita build dari scratch. Jadi kita tidak memiliki biaya transformasi atau biaya change management yang itu biasanya tuh muahalnya minta ampun gitu, karena merubah orang, menggerakkan orang yang dalam jumlah banyak itu costly dari segi biaya maupun waktu gitu. So itu ya, jadi yang kedua, I think that's salah satu advantage kita. Makanya dalam waktu 1,5 tahun we already launch a bank. Itu something yang I don't think bisa dijalankan di tempat lain gitu. Karena benar-benar kita mulai dari nol, but yet 1,5 tahun kemudian alhamdulillah kita sudah bisa launching. Yang ketiga itu adalah syariah proposition. This might sound kayak klise apalah segala macam itu. Ketika kita lihat syariah proposition, memang ada beberapa jenis produk yang cuma bisa ditawarkan oleh perbankan syariah. As simple as that. Bukan berarti terus kayak Aladin tuh mau jualnya tuh kayak very spesifik ke segmen tertentu. No, kita percaya bahwa karena Aladin itu membawa misi yang baik ya, kita percaya kita yang membawa misi yang baik ya, kita mau do good, feel good. Ini harus sesuatu yang diakses oleh semua orang. So we believe in inclusiveness. Ini harus bisa diakses oleh semua orang, karena kalau kita percaya ini hal yang bagus, kenapa tidak kita sebarkan kebaikannya kepada orang lain? So that's what we believe. Tapi memang ada beberapa jenis produk yang hanya bisa diakses oleh perbankan syariah atau hanya relevan oleh perbankan syariah. Yang pertama itu adalah proposition haji dan umroh. Kenapa? Karena kalau misalnya message-nya itu adalah kalau saat ini kan yang boleh menjadi partner BPKH kan memang orang yang berbasis syariah gitu, atau unit usaha syariah. Jadi memang layanan yang tidak bisa di-provide oleh bank konvensional atau bank digital konvensional gitu. So itu something yang menurut kita adalah value add. Padahal populasi muslim yang ingin pergi haji, yang ingin umroh itu begitu besar tiap tahunnya. Yang kedua, proposition yang relevan dengan value syariah, yaitu adalah zakat dan donasi. Gitu. Bisa nggak sih digital bank yang konvensional melakukan? Bisa aja. But then the value of Aladin itself itu adalah berjalan sesuai dengan tuntunan agama. Tuntunan agama salah satunya apa? Satu, kita punya kewajiban zakat. Kedua, kita harus care dengan sesama manusia. Dan kita sebagai manusia kita punya kewajiban namanya hablum minal alam. Gitu. So ini sesuatu yang kita benar-benar bawa ke dalam produk kita ya. Jadi makanya kenapa Allah berbagi, kita ini jadi kayak slogan kita ya, do good, feel good. Karena itu yang kita percaya. Bank itu ternyata nggak cuma untuk ngurusin duit loh, tapi ternyata bank itu juga bisa untuk menyebarkan kebaikan. Gitu. So itu kita rasa sebagai value yang very different dengan digital bank konvensional lainnya lah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Firdila. Bagaimana Alicia? Saya sudah menangkap poinnya Bu Firdila. Ya, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Ya, baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Muhayatin. Izin bertanya Ibu, apakah Bank Aladin sudah terdaftar di OJK ataukah sudah mendapatkan izin operasi gitu seperti itu? Kemudian platform pinjol berapa ya dan bagaimana syaratnya seperti itu? Terima kasih Ibu. Jadi gitu alhamdulillah dari awal itu memang kita sudah terdaftar di OJK ya. Jadi meskipun Aladinnya sendiri itu baru berumur 1,5 tahunan lah ya, tapi sebenarnya secara entitas ini kan sudah mengalami proses corporate corporate action beberapa kali ya. Jadi sebenarnya total bank secara entitas sebenarnya udah 20 tahunan. Baru awal 2020 itu diakuisisi gitu. Jadi secara dari sejak awal beroperasi itu memang sudah terdaftar di Adatan BI, kemudian habis itu di OJK ya. Jadi alhamdulillah itu license dari OJK sebagai perbankan itu kita sudah dapat dari awal gitu. Yang tadi saya mention launching awal tahun ini itu adalah aplikasinya, produknya. Tapi kalau operasional bank kita memang sudah terdaftar sebagai bank dari sejak sekitar 20 tahunan yang lalu lah. Jadi so itu ya secara ini. Nah kalau pinjol, jadi kita saat ini memang belum punya proposition untuk pembiayaan untuk retail ya.
kita saat ini lagi fokus untuk pembiayaannya, kita sedang ingin fokus kepada sektor bisnis dan MSMI. Kenapa? Karena kita lihat sepanjang tahun 2 tahun kemarin ya dengan adanya COVID, dan alhamdulillah nih semoga ini traction-nya makin baik ya. Jadi pandemi harusnya udah berubah jadi endemi. Itu kita mau mulai meningkatkan MSMI untuk segera bergerak gitu. Jadi dengan menggerakkan MSMI harapannya kan cycle-nya gitu ya. Kalau bisnisnya berputar segala macam, orang-orangnya kan yang dipekerjakan, yang wealth-nya bertambah tuh kan jadi makin banyak. Kesempatan untuk bekerja jadi makin banyak, baru akhirnya kita masuk ke segmen yang consumer. Jadi mungkin saat ini memang kita belum fokus ke belum ke area retail, bukan berarti tidak ya, insya Allah kita juga ingin ya dalam waktu dalam tahun depan. Tapi right now kita sedang ingin menggerakkan MSMI lah untuk bisa bangkit lagi nih gitu, karena really hope bahwa tahun ini semua sektor udah mulai bergerak baik kembali ke ini ya, ke awal-awal 2020 ya. Baik, mungkin ini dari Pak Batara bisa menyampaikan secara langsung, Bapak. Ya, halo Bapak Batara Simatupang. Halo Bu, kebetulan saya lagi di jalan nggak bisa langsung. Oke. Baik, siap Pak. Oke, saya bacakan pertanyaan dari Pak Batara ya Bu Firdi. Mungkin ini Bapak Batara ini closing ini Pak Bu ya, closing question gitu dari peserta. Oke. Di sini Pak Batara bertanya, apakah struktur laporan keuangan bank digital identik dengan laporan keuangan bank umum syariah? Mohon penjelasan karena ada image bahwa uang yang ada di digital banking sebagai uang floating money. Terima kasih. Demikian Ibu Firdi, silahkan. Iya, thank you banget Pak pertanyaan, thank you Mbak Alvin. Jadi mungkin gini ya, bahwa ini sebenarnya kan kayak OJK sudah melakukan klarifikasi ya, bahwa terminologi digital banking itu tidak dikenal oleh OJK. Digital banking di Indonesia itu sekarang ini kategorinya masih jargon yang digunakan oleh bank-bank yang ingin bergerak di digital first approach lah gitu. Kalau di negara lain kan memang license digital bank itu ada ya, di Indonesia itu tidak ada. Yang ada adalah layanan perbankan digital secara aturannya. Jadi kalau ditanya digital banking itu, Aladin digital banking, jadi beda nggak sih sama bank umum biasa? Sebenarnya sama. Jadi PT Bank Aladin Syariah itu adalah salah satu bank umum syariah di Indonesia. Terdaftar di OJK, dalam aturannya OJK, kami juga bergabung dalam LPS, dan kami karena punya layanan sistem pembayaran dan aplikasi mobile, kita juga diawasi oleh Bank Indonesia. Gitu. Jadi itu ya, jadi memang kayak sekarang tuh banyak banget digital banking, padahal sebenarnya secara regulasinya di Indonesia itu belum ada yang spesifik mengatur license digital bank. Memang belum ada. Yang ada adalah bank umum nasional, baik itu bank umum syariah maupun bank konvensional, bisa memiliki layanan perbankan digital, salah satunya berupa aplikasi mobile, gitu, yang memudahkan ini ya, jadi kayak pembukaan rekening bisa online, bisa melakukan transaksi QRIS dan segala macam, itu kategorinya adalah layanan perbankan digital, gitu. Jadi itu ya, jadi bank digital itu sebenarnya tidak ada di Indonesia, yang ada adalah perbankan bank umum nasional atau bank umum syariah yang memiliki layanan perbankan digital. So yes, secara pelaporannya sama persis, data-data kita tersedia sama persis dengan bank-bank lainnya ya, seperti BSI, BCA, Bank Mandiri, sama persis. Semoga itu menjawab ya Pak Batara ya. Bu, bisa saya bertanya sedikit lagi? Monggo Pak, boleh Pak. Jadi gini Bu, itu kan perbedaannya tadi bank digital itu kan berbeda dengan yang disebutkan dengan digital banking. Jadi kalau bank digital ini adalah modelnya Aladin inilah, seperti itu. Tapi saya lihat begini, di dalam struktur pelaporan keuangan itu, yang terjadi di situ pelaporan keuangan itu yang sama identik dengan konvensional, tetapi kinerja-kinerja yang muncul di laporan keuangan bank digital itu banyak menyalahi kaidah-kaidah yang ada pada laporan bank konvensional. Misalnya, kalau misalnya inilah kita katakan karnya itu ada yang sampai 1000%.
Blue Bank misalnya. CAR-nya ada yang 100. Dan kenapa? Karena struktur keuangannya mengenai kalau definisi laporan keuangan itu tidak mencantumkan atau tidak menyesuaikan dengan kinerja yang disampaikan oleh OJK. Nah, sehubungan dengan itu, saya melihat strukturnya itu pincang. Makanya tadi saya tanyakan apakah ini tidak menyalahi undang-undang perbankan karena di satu sisi kepincangan itu ada pada sisi asetnya karena dia tidak bisa memberikan kredit misalnya. Ya seperti itu. Jadi kepincangan itu membuat apakah benar bank digital adalah sebagai intermediasi apa tidak. Kalau dia tidak intermediasi makanya mungkin perlu ya ada perubahan undang-undang menurut saya ya. Mungkin demikian Bu Fir. Makasih. Ya Pak, monggo itu. Thank you Pak pertanyaannya, very critical. Jadi mungkin kalau boleh saya jawab ya. Jadi secara kewajiban, secara pelaporan segala macam, bank yang bilang bahwa bank digital itu sebenarnya sama persis dengan bank umum pada umumnya, gitu. Akan tetapi yang membedakan itu adalah bank-bank digital yang mengklaim digital ya, khususnya yang baru berdiri, itu memang memiliki stage financials yang berbeda dengan bank-bank yang sudah berjalan sebelumnya. Gitu. Karena misalnya contohnya seperti Aladin dan kawan-kawan ya, bank yang baru berdiri ya. Kita baru berdiri, kita di fase yang namanya fase investasi gitu. Kita masih baru memulai kok. User base kita belum ada. Tahun 2021 kita belum punya nasabah sama sekali. Kenapa? Karena baru diakuisisi dan banknya baru dibentuk. Sehingga ketika kondisi itu banknya dalam kondisi walaupun secara license itu sudah ada ya karena kan meneruskan sebelum akuisisi, tetapi bisnisnya belum beroperasional secara full gitu. Nasabahnya retailnya sebelumnya pada waktu di kepemilikan sebelumnya ya oleh Maybank Group fokusnya ke korporasi. Ketika diakuisisi kita fokusnya ke retail dan MSME. So hal-hal yang sebelumnya relevan itu sudah tidak relevan lagi ketika kita lakukan di Aladin. Gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya kenapa kayak CAR-nya, kemudian BOPO dan segala macam itu menjadi ya itu tadi ya. Jadi sebenarnya bukan tidak sesuai dengan kaidah yang ada, akan tetapi kenyataannya adalah memang rasio-rasio itu jadi impacted karena status banknya, fase banknya itu masih di fase building, belum fully operasional. Nah, yang menjadi akhirnya biasanya membuat kok bisa begini itu adalah karena di Indonesia itu kita sudah lama sekali tidak melihat bank yang dibikin dari nol, gitu kan. Majority of our banks itu dibentuknya itu adalah beberapa dekade lalu. Kapan sih kita dengar ada bank baru yang dibentuk lagi? Terakhir kalau nggak salah saya waktu awal-awal itu adalah Barclays yang mau masuk ya waktu itu ya. Tapi aside from that itu baru mungkin 2-3 tahun terakhir ini ya mulai bank-bank baru mulai muncul. Sehingga akhirnya tadi ya jadi bukan pelaporannya yang berbeda tapi memang rasionya tuh jadi tidak sama dengan market atau player lain karena fasenya sekarang masih fase membangun. Mungkin itu ya Pak. Jadi bukan kita tidak mau melakukan intermediasi atau apa ya. Karena kita baru membangun, kita lagi build DPK, kemudian baru kita akan melakukan financing. Jadi mohon supportnya, semoga dalam waktu dekat aset kita bisa berkembang dengan baik sehingga itu tadi yang hal-hal yang sifatnya banking practices, industry practices kita juga bisa sudah mulai samakan. Begitu Pak. Monggo Pak. Oke, makasih Bu Fir atas penjelasan insight baru. Mungkin kalau yang dikonversi itu gimana ya Bu ya? Kan dia kan konversi ya Bu, dikonversi dari bank yang konvensional menjadi bank digital. Nah tentu kan dia punya basis nasabah dan sebagainya. Tapi itu juga mengalami hal yang sama ya, seolah-olah dia kita bangun dari awal lagi gitu Bu ya. Makasih Bu. Saya mungkin tidak bisa berbicara atas bank lain ya, karena kan bank lain saya tidak tahu apa kondisinya. Tapi pada waktu memang akuisisinya terjadi ya, tanpa reveal hal-hal yang sifatnya confidential, memang kita bersih ya. Jadi kita nasabah itu benar-benar kita mulai baru akuisisi di tahun ini. Jadi kita fokuskan ke ini, fokuskan ke benar-benar membangun sistem infrastruktur termasuk orang-orangnya Pak. Jadi pada waktu diakuisisi kan
banknya juga belum punya orang-orangnya gitu. Jadi dari tadi mungkin slide-nya tidak saya lanjutkan. Sebenarnya dari awal 2020 itu mungkin pegawai kita hanya sekitar 10-15 orang ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita pegawai sudah 280 orang. Jadi itu sih Pak. Jadi memang 1,5 tahun yang kemarin kita fokusnya memang membangun ya. Jadi belum melayani. Gitu. Makasih Bu. Demikian Pak Batara, semoga menjawab ya Bapak. Makasih. Ya. Terima kasih Ibu Firdilia. Terima kasih sekali lagi telah memberikan insight dan wawasan terkait bagaimana peran digital banking syariah terhadap UMKM. Akhirnya kita tiba di ujung acara, namun sebelum sesi ini berakhir, saya persilakan kepada Ibu Firdila Sari menyampaikan sedikit closing statement Ibu. Silakan Ibu. Ya, mungkin kalau closing statement apa ya? Mungkin saya mau mengucapkan terima kasih lagi ya. Jadi benar-benar senang tadi ya dapat kesempatan untuk sharing gitu. Terus tadi pertanyaan-pertanyaannya juga sangat-sangat kritis dan menarik ya gitu di sini juga jadi kita sebagai player tuh juga jadi bisa mendengar sebenarnya publik itu melihat digital bank itu seperti apa sih? Karena ya memang digital bank ini binatang baru nih di Indonesia, nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia digital bank, neobank itu masih apa sih sebenarnya digital bank, apa sih neobank gitu, dan apakah future di Indonesia secara perbankan digital bank itu bisa akan menjadi dominant player atau driving power atau tidak gitu. Nah itu hal-hal yang kita harapkan bisa kita lakukan ya itu. Dan dari Aladin spirit utama jadi visi misi kita ya, yang paling pertama tuh kita ada core values, itu kita percaya sama namanya kolaborasi, bahwa we cannot do this alone, nggak bisa kita menggerakkan perekonomian syariah itu sendirian. So kita selalu percaya namanya partnership, kita selalu percaya namanya kolaborasi, sinergi gitu. Makanya event-event seperti ini itu adalah sesuatu yang kita lihat itu adalah a very good collaboration, sinergi yang kita harapkan. Kenapa? Di saat yang bersamaan kita bisa sharing Aladin itu seperti apa, visi misi kita seperti apa, dan kita juga langsung dapetin feedback nih dari teman-teman gini. Khususnya nih mahasiswa-mahasiswa ini adalah kan our target market ya. Ketika kita bilang digital proposition, early adopters adalah mahasiswa dan pekerja yang umur awal gitu kan ya. Nah, mendapatkan pertanyaan, mendapatkan insights itu sangat penting buat kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu makasih banget. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Pak Batara itu kan very critical. Di situ berarti kita masih ada PR banyak untuk menjelaskan sebenarnya digital banking ini seperti apa. Nah, hopefully akan banyak lagi ya acara-acara seperti ini, baik itu di Indonesian Banking School maupun di tempat-tempat lain, sehingga awareness tentang digital bank ya, nggak cuma tentang Aladin, itu makin tinggi, sehingga adopsinya juga makin tinggi lah gitu. Itu kita sangat-sangat berharap sih atas supportnya dari rekan-rekan semua. Mungkin itu kali ya. Thank you banget Mbak Alvin atas kesempatannya. Ya, terima kasih Ibu Firdi. Semoga kita juga bisa bekerja sama Bu ya. Mungkin bisa dilanjutkan kerjasama seperti itu Bu Kaprodi. Ya. Seperti itu. Ya, baik, demikian dengan berakhirnya tersampaikannya closing statement dari Ibu Firdila, maka sesi pemaparan materi dan diskusi pada kuliah umum pagi hari ini berakhir. Mohon maaf jika selama memandu acara terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Hani. Baik, terima kasih kepada Ibu Alvin Amalia. Penyerahan e-sertifikat kepada pembicara oleh Ibu Puspita SE MSI. Terima kasih Bu Firdila atas materi yang sangat bermanfaat buat kita semua ya. Ini mungkin informasi buat Bu Firdila bahwa audiens yang hadir pada hari ini dari berbagai daerah, dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menengah atas juga ya. Jadi sangat penting untuk literasi bagi kita semua.
Terima kasih sekali lagi Bu Firdila. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kerjasama sebagaimana tadi Bu Alvin sampaikan. Mudah-mudahan mahasiswa IBS bisa magang nih Bu di tempat Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya pribadi atas nama Indonesia Banking School juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Firdila dan pihak Aladin yang telah mensupport di acara kuliah umum pada hari ini. Terima kasih Bu Firdila. Selanjutnya, sesi foto bersama. Dimohon seluruh panelis untuk mengaktifkan kamera. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pak Gatot kan? Iya. 2, 3. Jadi sebenarnya. Terima kasih. Demikian kuliah umum pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua. Dan saya selaku pembawa acara hari ini, Hani Syariah 2019. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Firdila, Bu Alvin. Ya, terima kasih Ibu Firdi dan Bu Puspita. Dan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat panitia semua. Terima kasih buat seluruh partisipan. Izin live saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Hendra. Izin live semua. Sukses selalu buat Syariah Hima Syariah. Terima kasih banyak Ibu Alvin. Terima kasih banyak Ibu Puspita.